Masa kalian rumah nyawahnya bisa banjir? Kan aneh. Yang namanya disembah. Kau cium pacar kau itu, kau menyembah pacarmu ya. Luga, gimana nih pengikut-pengikut Kristen kok jadi barbar kayak gini semua? Kau sebagai nabi nggak bertanggung jawab Ya, atas gara-gara Edis. Gara-gara Edis ini semua. Edis. Gara-gara Edis ya, orang-orang Kristen Indonesia jadi barbar nih. Lihatlah, kelakuan jadi seperti ini nih. Inilah kebanyakan menonton Sofiatul. Iya. Generasi mudanya jadi seperti ini, guys. Nanti kalau diperangi Islam salah katanya, ya kan? Ya, mungkin kita tanya Luga nih sebagai nabinya teman-teman kita Kristen. Apa tanggung jawab Luga? Kau gagal, Luga. Cuma si Luga jadi nabi juga kalau sama mereka nggak dihargai. Ya, lihatlah. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwa inilah hasil dari channel-channel Edis, Sofiatul, Agatha. Ini orang-orang yang di masa depannya akan jadi ini. Akan jadi penghujat besar, akan jadi orang-orang yang membuat negara kita tuh chaos. Ya, inilah orang-orang yang akan buat negara kita chaos, guys. Wah, Iya, kadang-kadang Bang Jul. lihat, wah ngeri nih. Oh, Bang Jul, percuma si Luga diangkat jadi nabi Kristen juga kalau dia nggak dihargain sama jemaatnya juga nggak dihargain si Luga ini. Percuma lu jadi nabi Luga. Subhanallah, subhanallah. Ini ada Demas Tungkir tulis apa nih? Gara-gara Juma, Riva, Blender, Nora yang penghujat. Nggak sadar kalian siapa yang memulai ini semua? Cobalah bercermin dulu, jangan kalian itu menyalahkan orang lain. Ya, nggak akan ada asap tanpa api. Coba dicek dulu apinya siapa, biang keroknya siapa. Wak Labu aja udah ngaku bahwa dialah orang pertama yang membuat debat secara online ini. Dialah yang bertanggung jawab membuat orang jadi baku hantam secara online. Betul. Rudio Yohanes lah yang buat ini semua, biangnya. Biar tahu kalian. Islam itu kalau nggak diperangi, Islam itu kalau nggak diperangi, kami nggak akan maju. Iya, dulu aku pertama kali teriak bilang apa? Yaudah kita hapus channel yuk. Aku ngajak Wak Labu tuh dulu hapus channel. Aku ngajak Pak Bom hapus channel. Mereka bilang, oi janganlah, ini tempat kami cari makan. Gak sadar kalian bilang. Malu-maluin aja. Dulu ya Bang Jul, udah aja di sini. Iya, sama. Ya. Mana si Rifa ini? Saya mau sholat dulu ya, host ya. Semuanya ya, saya mau sholat dulu ya. Udah maghrib di sini ajan ya. Ya, bagi Saya teman-teman ingin Kristen, turun, cobalah. Ya, ya. Makasih, Ya. makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yuk, Saya yuk, ingin yuk. turun dulu ya. Ya, bagi teman-teman, itulah. Waalaikumsalam. Itulah saya berharap teman-teman Kristen itu cobalah sikap, hargailah orang lain gitu. Kalau kita ngomong gimana, Bang? Ya ngomong aja, ngomong seperti biasa begini. Ya kayak video call. Apa yang berita? lagi? Ya nggak ada. Nggak ada, udah gas Pak. Siapa Pak berita? Kok bukannya pakai kuping gitu, Pak? Pakai di kuping. Kalau mereka tidak ada di dunia ini, media sosial, kami nggak akan ada. Nah ini kok Kami nggak akan ini ada. lah orangnya. Kami jamin nggak akan ada. Nah, kalian memelintir Al-Quran kami, yang dimana kami mempelajari dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, lalu kalian mengambil ayat per ayat, lalu kalian pelintir terjemahannya, lalu kalian jadikan modal untuk menghujat. Lagu-lagu nggak masuk Pak Eri? Masuk. Kan di situ ada Pak Eri di sini. Tuh saya jadi gabung ini. Waduh. Sebentar Bang, sebentar. Belajar gituan Pak. Bang, di mute dulu Bang. Mau bikin batal juga susah. Buat tambahan Pak. Bisa. Juli, mute dulu dia nih. Ini Pak. Pokoknya kalau masih ada yang menolak kenabian gue jadi lawannya. Kecuali dia, bang, aku mau bersekutu denganmu, boleh. Tapi kalau masih melawan gue, nggak boleh nginjil ke Islam, nggak boleh. Gue yang larang. Ya justru itu kami di sini hadir, ya membacakan Bible yang tidak pernah sama sekali dibahas ataupun dikotbahkan ataupun diceramahkan oleh pendeta di depan gereja. Betul, betul. Kan hanya dibawakan data Yohanes 14 nomor 6 itu keselamatan aja. Yang lain-lain nggak pernah dibahas. Makanya kalau mau betul-betul jadi Kristen, pendeta itu harus membahas kitabnya keseluruhan dari Kejadian sampai Wahyu. Betul, betul. Jangan nanti dikasih kertas selembar bahas Matius pasal sekian, besok-besok udah lompat. Gimana mau pintar kalian?
Gini, dan kalian juga harus membantu saya supaya seluruh pendeta menerima saya sebagai nabi. Kalau mereka tidak mau menerima sebagai nabi, kalian jangan kasih ruang. Percuma kan? Dia mau masuk ke ranah yang memang dia belum layak untuk masuk. Dia nggak bisa jadi penginjil. Kayak model si Edis, ya kan? Model-model si Agatha. Dia saja tidak mengikuti ajaran Yesus seutuhnya. Terus dia mau nginjil-nginjilin orang, nggak bisa. Itu dari talo. Karena yang megang kuncian perdebatan kan gua. Nah, semua harus izin gua. Baru kalau misalnya udah minta izin, Bang, gua mau debat sama Islam, izin Bang juga ya. Nah, kalau udah gua izinkan baru lo maju. Tapi selama belum gua izinkan, lo bawa nama kekristenan, rusaklah kekristenan itu dibikin sama dia. Dia juga masih ada setan, terus dia mau ngusir setan. Assalamualaikum Bang, izin ya turun dulu ya. Surat Isya dulu. Iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, sama-sama. Jadi begitu ya teman-teman Kristennya. Percuma kalian bawa ayat dalam Al-Quran. Karena kami sudah kupas itu semua. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu udah kami kupas semua satu persatu. Jadi mau kalian framing bagaimanapun kita punya jawaban. Mau kalian pelintir bagaimanapun kita bisa luruskan. Coba kalian. Ada nggak satu pendeta saja selama kalian hidup jadi Kristen? Ya, pertama kali masuk ke dalam gereja, ada nggak pendeta itu membacakan, mengupas setiap ayat per ayat dari Kejadian sampai Wahyu? Ada nggak? Nggak ada. Makanya kalian, kalau kami bawakan data-data porno dalam kitab kalian kebingungan karena nggak ada pembelajaran di situ. Akhirnya kalian menjawab dengan seenak udel kalian sendiri aja. Paham nggak kalian? Suruh pendetanya bahas. Pendeta, ini bagaimana nih dengan Amsal 7? Bagaimana nih dengan 2 Samuel? Bagaimana dengan Hosea? Tanyakan. Begitu kalau mau jadi Kristen yang benar. Ini malah si Elia Miron diundang ke gereja khotbah. Elia Miron? Iya, udah khotbah dan khotbah-khotbahnya nih bocil. Karena gini, karena Gilbert Lumondong kan tidak punya akses ke saya kan. Dia juga mau minta tolong sama saya, dia malu karena dia pernah nolak saya. Akhirnya untuk menjangkau Muslim dia pakai Elia Miron. Emang lu bisa terganggu dengan ada seorang Elia Miron? Ada aja pendeta-pendeta sekarang. Elia Miron lah sekarang jadi perpanjangan tangan mereka untuk menjangkau penginjilan ke Muslim. Masa dia aja ajarannya juga aneh-aneh kok, tidak sesuai dengan Alkitab. Padahal Elia Miron itu mengajarkan pengangkatan tidak ada, sementara gereja yang mengundang dia itu percaya dengan pengangkatan. Nah, tapi karena dia nggak ada link ke gua, udah Elia Miron lah dipaksa sekarang didorong-dorongin untuk jadi penginjil Indonesia. Nah, makanya gue bilang kepada orang Kristen, kalau kalian tidak mendukung saya menjadi nabi, kalian tidak akan saya kasih akses untuk menginjili Muslim. Yang ada lo disiksa lo sampai hancur lo. Kayak Edis kan, lari ke Amerika. Karena kenapa? Karena dia nggak mampu hidup di Indonesia. Karena memang dia tolol. Mikana juga sama kan, pengen nginjil-nginjilin. Tapi yang dilawan bocil-bocil di roomnya dia. Kalau dia udah nggak bisa jawab, di-kick. Mana berani Mikana masuk ke sini? Iya kan? Betul juga. Yang diinjilin yang nenek-nenek yang udah mau meninggal, aki-aki yang lagi nyangkul di sawah yang nggak ngerti agama, itulah disikat sama dia. Itu pun kalau kalah dia di-kick sama dia. Assalamualaikum. Selamat malam Bang Luga. Selamat sore. Ya. Waalaikumsalam, Ustaz Yusuf. Bang Luga, catatan ini formulir buat masuk neraka masih ada ini Bang Luga. Mikana masukin nggak? Makanya saya bilang kayak model si Edis daftarin paling depan. Jadi Edis saya kasih formulir buat Edis jadi penghuni neraka. Gini loh, sekalipun Edis menginjili Muslim, tapi dia tidak mengakui saya sebagai nabi, apa gunanya saya dukung coba? Kan gak ada gunanya. Nanti saya ngomong Rolls Royce, dia bilang itu halusinasi. Saya bilang saya ketemu malaikat, dia bilang halusinasi. Terus ngapain lo hidup di muka bumi ini? Jadi makanya penginjilannya Edis kepada Muslim nggak saya dukung. Gitu. Ya iya, ini masih banyak formulir buat Edis ada, formulir buat penghuni neraka, Mikana, bom siapa Makanya. catat satu-satu Makanya sekalipun kita beda iman, tetapi gentleman itu harus diutamakan. Ya, kejujuran harus diutamakan. Iman itu kan masalah urusan kita dengan Tuhan. Tapi setidaknya juga hidup juga jangan hidup lo begajul. Harus juga ada sopan santun dan etika. Kan begitu, walaupun beda agama nih. Tapi kalau lo
tidak punya etika dengan cara menginjil. Gue yakin lo tidak mewakili Yesus, lo mewakili diri lo sama Lucifer. Tapi lu bawa nama Yesus. Kalau dia benar-benar utusan Yesus, dia tidak akan melawan saya. Dia akan bersekutu dengan saya, berkolaborasi dengan saya. Bisa aja sih Edi saya panggil, Dis, lo datang Dis. Lo udah sama Donditan, lo main di Jakarta. Gua kenalin lo. Lo gak usah takut. Bisa aja gua ngomong gitu. Tapi karena memang anak juga begajul, nggak bisa diatur, ya udah lo jalan sendiri aja. Akhirnya ketemulah mereka di Amerika sama Saifuddin Supaya Ibrahim. kalian pinter ya, oten-oten di bawah ya. Saifuddin Yang Ibrahim. Inilah mengatakan debater terhebat abad masyarakat ini. Islam itu menyembah batu. Bang Luga, Inilah debater terhebat abad ini. Bang Luga. Ya. Oh, Bang Luga. Bang Luga. Double, Bang Luga. Double luga. Di mute, oke. Unika yang double itu. Aku yang double, aku turun dulu nanti naik lagi ya. Julius, Jul. Unika yang double itu. Udah, yang double aku turun dulu nanti naik lagi ya. Julius, naik lagi aku Jul. Ya, kalau kalian memframing umat Islam menyembah batu, nah di dalam doa agama manapun itu pasti dia akan menyebutkan sesembahannya itu, nama sesembahannya itu. Contoh kalau kalian menuduh kami menyembah batu Azar Aswad, wahai Azar Aswad, ada nggak seperti itu? Terimalah doaku, ampunilah dosaku, ada nggak? Ada nggak? Coba kalian pikir dulu. Kalau kalian menuduh kami menyembah Azar Aswad itu adalah sesembahan kami, tentunya dalam doa kami umat muslim menyebutkan nama Azar Aswad. Wahai Azar Aswad, tolonglah aku, buatlah aku menjadi kaya. Begitu kan? Inilah kalian saking tololnya. Bang Luga tadi Bang. Kalian aja mami, kalau kalian berdoa aja. Ya Yoni, silakan Yoni. Mana si Luga tadi? Bang Luga tadi. Oh nggak tahu saya. Ini kabur. loh. Naikkan Luga lagi Jul. Aku mau membuat pengumuman kenabian Luga di website mesiah.org ya. Buat umat Kristen yang setuju nanti klik yes. Kalau nggak setuju nanti klik no ya. Jadi akan kita buktikan apakah Luga Tambunan ini betul-betul tidak memiliki pengikut. Ya, buat kalian yang memvalidasi kenabian Luga, nanti silakan datang ke website. Kami akan buatkan program. Apakah Luga ini betul-betul seorang nabi ataukah jangan-jangan dia adalah Tuhan itu sendiri ya. Nanti silakan kita bukakan programnya. Kalau Tuhan Ya. Kristen sekarang Edis, Luga kalah pangkatnya. Luga cuma nabi. Kalau Makanya Edis aku Tuhan pilih sekarang. Edis dan Luga. Siapa yang lebih diminati di website aku nanti? Apakah Edis atau Luga? Kita lihat suara terbanyak nanti. Kalau saya voting Bang Luga sih. Pernah ketemu Bang Luga kan sama Uni dulu di Bekasi. Saya voting Bang Luga lah nanti. Aku juga lebih milih Luga sih. Soalnya yang pertama selain dia punya trompet sakti kan, Bang Luga ini juga bisa menghabiskan makanan yang dikasih bubuk merica sekilo dia. Berarti dia memang luar biasa sih, agak memiliki mukjizat sih memang. Jadi teman-teman, insya Allah dalam waktu cepat kita akan membuat audisi, bukan audisi ya, lebih ke voting ya, Luga atau Edis ya. Saya yakin ini Bang, tolong kalian support Bang Luga dengan ketik nanti Bang Luga ya, fotonya nanti ada 2, Edis dan Luga. Kalian boleh pilih siapa yang paling banyak, nanti kita umumkan dan sertifikat kenabiannya akan kita keluarkan ya, insya Allah. Jadi kalau ternyata Bang Luga menang ya, Edis harus bersabar ya, mungkin periode selanjutnya voting kenabian ini kita buka kembali dalam waktu cepat ya. Insya Allah mungkin 2 hari mendatang kita akan mempersiapkan buat teman-teman Kristen yang mau berdonasi untuk Luga, boleh nanti ya, buat Edis juga boleh, asal kalian jujur memilih antara Luga dan juga Edis ya. Baik, kalau begitu silakan dilanjutkan pertarungan argumennya. Gak ada otennya nih. Halo, selamat malam Pak Babe. Ini Pak Babe ini diskusinya bagus Uni. Coba. Selamat malam. Tempat saya malam ya Babe ya. Malam Pak Ustadz. Ini banyak nih teman-teman Muslim nih yang bisa diajak diskusi nih selain saya Pak Babe. Lanjut. Siap. Selamat malam abang-abang, kakak-kakak, salam kenal semuanya. Selamat malam. Silakan. Bingung aku. Kenapa bingung Pak Babe? Kalau Pak Babe, saya mau tanya, lebih pilih Bang Luga jadi nabi atau Edis jadi Tuhan gitu? Aduh, kurang gitu tahu mereka aku Pak Ustadz. Kurang begitu ngikut saya. Luga itu siapa Pak Ustadz?
Itu kan Bang Luga, itu kan dia mendeklarasikan dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah saya ketemu Bang Luga. Dia mendeklarasikan bahwa dia adalah Nabi Kristen. Sekarang Edis baru aja kemarin mendeklarasikan bahwa dia Tuhannya umat Kristen gitu. Masa sih? Kan Bapak tahu ya Pak Babe? Mereka belum tahu Pak Ustadz, belum tahu, saya belum begitu kenal sama mereka. Jarang, nggak pernah diskusi juga sama mereka. Diskusinya sama teman-teman dari Muslim, Pak Ustadz. Oh, Pak Babe, kalau tidak mengakui Luga itu, dia kasih formulir buat jadi penghuni neraka. Yang tidak mengakui Luga sebagai nabi dari Kristen, kata Bang Luga, catat aja Sub. Jadi penghuni neraka dia. Formulirnya ada kan, katanya. Ada, kata saya gitu. Oh, nggak paham aku Pak Ustadz. Kurang ikut. Nggak begitu ngikut. Pantesan kemarin saya di Komal teman-teman Muslim juga tanya, Bapak kenal Luga nggak jadi nabi? Bingung aku Pak Ustadz jawabnya. Oh gitu ya. Gak bisa jawab Pak Ustadz. Kemarin pas diskusi sama teman-teman Muslim dari di Komal yang lain Pak Ustadz. Itu asik diskusi keperadaban Muslim tuh, suka saya Pak Ustadz. Sejarah Muslim tuh mantap itu Pak Ustadz. Ini ada Uni Ripa nih, ada Jensen, ada Bang Erik juga. Salam kenal Uni. Uni juga sering, saya lewat Komal sering lihat, Uni juga sering lihat juga, tapi belum sempat naik diskusi sama Uni. Tuh. Biasanya buka lab sendiri sih Uni Ripa. Sama dengan saya buka lab sendiri gitu. Oh gitu Pak Ustadz ya. Iya. Kira-kira ada yang menggelitik apa lagi Pak Babe? Yang mau ditanyakan silahkan. Ya Pak Ustadz, sedikit Pak Ustadz ya, nggak lama-lama lah saya Pak Ustadz. Izin Pak Ustadz, kalau ada perkataan saya yang salah atau menyinggung mohon dimaafkan sebelumnya, kan. Gini Pak Ustadz, kemarin saya sudah diskusi sama teman-teman di Koma lain, lupa saya siapa namanya, Al Hidayah, grupnya orang-orang Malaysia kalau nggak salah. Al Hidayah itu apa gitu Pak Ustadz. Nah, sesingkat cerita saya tanya, pertanyaan saya kan, siapa itu Muhammad sebelum jadi nabi gitu Pak Ustadz, gitu kan Pak Ustadz. Keberadabannya beliau itu keberadabannya Muslim, sejarahnya Muslim, arkeologi Muslim itu seperti apa, penemuan tulisan-tulisan hayat hafalan yang diberikan apa namanya Pak Ustadz, Nabi Jibril ke Nabi Muhammad itu, dan diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tulisannya dari daun ini ada tulisan-tulisannya. Jadi timbullah pertanyaan saya Pak Ustadz, dari 0 sampai 40 tahun itu kan Nabi Muhammad belum ditunjuk jadi nabi gitu kan Pak Ustadz ya. Izin Pak Ustadz, mohon izin teman-teman juga di sini. Iya benar Pak. Bisa singkat cerita aja Pak Ustadz, teman-teman, singkat cerita aja ke ilmu yang saya dapat gitu kan, ilmu yang saya dapat kemarin itu. Nah, pada saat Nabi Muhammad masuk ke Gua Hiro apa Gua Hira, antara itulah. Dikasih singkat cerita dikasih sama malaikat Jibril 5 ayat dan dihafal sama Nabi Muhammad. Setelah itu pulang beliau, dan disitulah dijadikan sebagai nabi, ya kan, nabi. Nah, terus saya bertanya, satu buku yang didapat sama Nabi Muhammad itu ayat yang diberikan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu seperti apa? Nah, jadi jelaskan selama 22 tahun kalau tidak salah Pak Ustadz, selama 22 tahun itu Nabi Muhammad menerima wahyu terus-menerus dari malaikat Jibril, seperti itu. Dan pada usia 63 tahun beliau meninggal. Seperti itu kan. Ini singkat cerita aja Pak Ustadz gitu. Pertanyaan saya Pak Ustadz, agama apa yang ada pada saat Nabi Muhammad itu usia 0 sampai 40 tahun? Apa yang dia sembah, seperti apa? Nah, setelah dia mendapat hidayah sampai dia meninggal, itu kan masih dalam proses mendapat hidayah, ya kan? Nah, dan di situ juga kan kalau tidak salah kan belum ada sholat, belum ada masjid. Nah, itu seperti apa Pak Ustadz? Nabi Muhammad itu mengajarkan tentang agama Islam, dan di situ pun juga Islamnya kan belum muncul kan Pak Ustadz. Mohon izin kalau ada yang salah, saya mohon maaf dari perkataan saya ini. Saya juga pengen belajar keberadaban Islam sebelum adanya Islam, seperti itu Pak Ustadz. Mohon izin Pak Ustadz. Pertanyaan bagus tuh. Siapa yang mau jawab? Silakan. Uni Ripa, Bang Erik, Bang Handi. Monggo Ustadz. Waduh. Kalau saya sedikit ya menceritakan ya, Pak Babe ya. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah bergelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya gitu. Lalu apa agama Nabi Muhammad?
kita dapat melihat agama yang beredar di Arab Saudi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus memang ada beberapa. Ada Yahudi di bagian kota Yastrib, ada Bani Najran, Nasrani di selatannya Arab Saudi atau tepatnya di Yaman gitu. Terus ada juga agama pagan kafir Quraisy dan ada agama dari milah Abraham atau milah Ibrahim gitu, atau yang dikenal dengan agama yang Hanif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau mengatakan bahwa nenek moyangku ke atasnya daripada aku, Muhammad bin Abdullah, sampai ke atasnya sampai ke Abraham, itu adalah keturunan orang yang selalu bersujud kepada Tuhan semesta alam. Jadi beliau adalah keturunan orang yang bersujud. Artinya pada saat itu praktek sujud hanya dilakukan oleh agama yang Hanif atau agama dari milah Abraham. Jadi seperti itu sebelum beliau mendapat wahyu. Lalu wahyu apa yang beliau terima? Sebenarnya Al-Quran itu ada 6.236 ayat, Pak Babe. Cuma wahyu pertama yang diturunkan di dalam Gua Hiro itu ada 5 ayat. Sisanya di luar Gua Hiro gitu. Contoh ya, ketika Rasulullah pergi berdiskusi dengan para utusannya Bani Najran. Itu kan beliau diturunkan Quran surah Ali Imran ayat 59. Wahyu pertama itu ada di ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi Nabi Muhammad itu cuma 5 ayat mendapat wahyu di dalam gua, sisanya di luar gua. Jadi kalau tuduhan Nabi Muhammad mendapat Al-Quran, 1 biji Al-Quran di dalam gua, wah itu adalah sesuatu yang hoax gitu. Sesuatu yang hoax. Jadi cuma 5 ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di dalam gua. Terus apakah betul dikonfirmasi ini dari malaikat Jibril? Itu dapat kita lihat di dalam Quran surah An-Najm tuh. Pak Babe nanti silakan aja Google ya, cari di Google surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Yang dia dapat itu bukan dari dirinya, bukan dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi Muhammad itu melainkan wahyu yang disampaikan kepada umatnya. Jadi sekilas sedikit, memang Nabi Muhammad itu adalah orang yang dipercaya di tanah Arab Saudi sebelum beliau diutus menjadi nabi. Jadi seperti itu Pak Babe. Sedikit cuplikan, mungkin ada tambahan dari kawan-kawan, silahkan. Ada yang mau tambahin atau Pak Babe lanjutkan pertanyaannya, silahkan. Jadi gitu Pak Babe, dia itu Pak Babe dulunya berdagang, Rasulullah itu berdagang. Setiap kali permasalahan ada di tengah-tengah kafir Quraisy, maka Rasulullah lah yang selalu menyelesaikan masalahnya. Contoh ketika peletakan batu Hajar Aswad yang diletakkan itu kan para pemuka dari kafir Quraisy itu mereka berebut untuk meletakkan batu Hajar Aswad. Karena tidak ada kesepakatan, maka dipanggillah Nabi Muhammad. Lalu bagaimana solusi dari Nabi kami? Solusinya dia meletakkan 1 buah kain yang ujung sudut-sudutnya diangkat oleh pemuka-pemuka dari suku-suku Quraisy yang ada di Arab Saudi. Sehingga semua meletakkan batu Hajar Aswad ke Ka'bah. Nah itu salah satu solusi yang pernah diberikan Nabi kami sebelum beliau menjadi Nabi. Lalu bagaimana sholatnya? Sebelum perintah sholat itu turun, lalu ke arah mana dia sholat? Dia ke arah sholat, selatan sedikit ke tenggara, ke arah Yerusalem atau ke arah Masjidil Aqsa. Lalu apa gunanya? Apa gunanya beliau mengarahkan ke situ? Karena sebelum diperintahkan ke arah Ka'bah, kiblatnya para nabi itu ada di Bait Allah atau di Masjidil Aqsa. Sehingga beliau mengarahkan sholat beliau sedikit selatan ke arah tenggara untuk mengarahkan ke Ka'bah dan ke Masjidil Aqsa. Jadi seperti itu. Lalu gunanya apa mengarahkan ke situ? Karena beliau berhidup berdampingan dengan Nasrani, juga dengan Yahudi di Yastrib, maka demi toleransi untuk menghormati, beliau juga mengarahkan arah sholat beliau ke arah Masjidil Aqsa. Jadi seperti itu Pak Babe. Ya Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ya sebenarnya mau panjang lebar Pak Ustadz, cuma saya dadakan ini harus mau ketemu orang Pak Ustadz. Pak Ustadz nanti rencananya mau online kapan Pak Ustadz? Kita diskusi. Ba'da Isya, saya juga mau ke masjid dulu habis ini.
Oh ya, siap Pak Ustadz. Nanti saya kalau lihat Pak Ustadz lagi live nanti kita diskusi Oke, ya, Pak Ustadz. sedikit Pak Babe. Oh, Ya, ya, dari ya, kesimpulan yang dijabarkan Ustadz Yusuf tadi, bahwasanya Nabi Muhammad ini mengikuti imilah Nabi Ibrahim alaihissalam, kakek moyangnya atau kakek buyutnya. Nah, artinya Nabiullah ini adalah seorang Muslim. Berarti tentulah Abraham atau Nabi Ibrahim ini juga adalah seorang yang Muslim. Begitu juga keturunan-keturunannya sampai ke Nabi Yesus alaihissalam. Jadi memang Islam itu sudah ada, dan pelakunya daripada Islam itu, yang dikatakan Muslim itu sudah ada sejak dulu. Jadi banyak teman-teman saudara Kristen yang nggak paham Islam itu lahir di abad ke-7 itu salah. Saya hanya meluruskan. Ya, demikian dari saya, Pak. Oke Silakan. Bang, siap Bang. Terima kasih Bang. Nanti saya juga mau belajar juga untuk keberadaan sebelum Islam ada, sebelum tentang arkeologi tua zaman Nabi Muhammad, dan perbedaan antara Nabi Muhammad yang dari Arab dengan nabi-nabi sebelumnya dari Israel. Saya juga mau berdiskusi, ya sekalian belajar lah gitu, Pak Abang ya, Bang izin nanti. Ya, 1 jam lagi lah mungkin saya buka lab nanti habis Isya. Masuk kita bahas itu boleh tuh, seru. siap Pak Ustadz. Nanti saya ini Pak Ustadz. Oke, terima kasih abang-abang, kakak-kakak, Pak Ustadz, matur suwun, nanti kita naik Pak Ustadz ya. Boleh. Oke, terima kasih. Siap Pak Babe. Terima kasih, selamat malam. Sama-sama. Malam. Selamat malam. Iya, Pak Babe itu sering diskusi sama saya. Cuma beliau mau mendengarkan jawaban, itu bagusnya itu orang. Ya, alhamdulillah Ustaz dia mau mendengarkan. Karena sulit kita kalau bertemu dengan Oten ini bertanya, ya kan? Belum selesai sudah kita jawab, bertanya lagi. Iya. Karena itu adalah mereka. Kebanyakan ngotot yang diutamakan gitu. Ya, itu metode mereka supaya tidak mau ditanya balik gitu. Itu metode mereka itu. Bukan itu bukan lodong itu. Bukan. Pak Babe Metatron ya Metatron, beda orang. Halo, selamat malam, Charles. Selamat malam semuanya. Salam hormat, salam sejahtera, salam perdamaian, salam toleransi. Silahkan, mungkin ada yang mau didiskusikan. Saya nggak bisa lama nih, bentar lagi Isya masalahnya. Lanjut, silakan. Saya pengen nanya Ustadz ke semuanya di sini. Mungkin ada yang min ahlil Quran di sini ya. Saya mau nanya tentang ini Ustaz. Tentang Abang Islam atau Kristen Bang? Ya, Abang Islam atau Kristen? Nanti saya jawab belakangan itu ya. Saya tanya itu. Ya nggak bisa Bang. Nggak bisa. Biar jelas dulu backgroundnya, jangan Krislam gitu. Susah kalau Krislam gitu. Saya Islam Pak, saya Islam. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, boleh lanjut pertanyaan ya? Ya, silahkan. Kira-kira apa yang ditanyakan kalau sesama Islam, coba? Enggak, yang ingin saya tanyakan ini Ustaz. Apa ya? Apakah Nabi, mungkin di antara kalian ada yang tahu, apakah Nabi Isa itu diutus ke Bani Israel atau ke selain Bani Israel juga bisa? Bisa. Barangkali apakah Nabi Isa itu khusus diutus kepada Bani Israel atau di luar Bani Israel juga dapat utusan juga? Oh, gini. Kalau Nabi Isa, khusus Nabi Isa, buka aja Al-Baqarah 49 tuh. Wa rasulan ila Bani Israel. Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel gitu. Terus adakah Nabi di luar Bani Israel? Banyak. Kita kan dalam Islam aja mengenal 124.000 Nabi kan. Beberapa dari Israel, ada yang di luar Israel. Contoh yang di luar Israel aja, contoh Nabi Ibrahim gitu. Nabi Ibrahim itu kan dia bukan Yahudi dan bukan Nasrani, bukan Israel dia. Jadi seperti itu. Ada Nabi yang diutus di luar Israel, contoh seperti Ibrahim, Nuh, dan yang lainnya gitu. Tapi banyak juga yang diutus untuk Bani Israel. Lanjut Bang Erik, mungkin saya izin turun dulu ya, karena azan Isya di tempat saya mau ke masjid dulu.
Izin ya Bang Erik, Bang Charles sama Bang Julius Uniripa, Bang Handi, Bang Erik, Bang Ken Santang ya. Lanjut dulu ya, saya izin ibadah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu ya Bang Charles ya, karena di sini ajan Isya udah di tempat saya di Kalsel. Ya Bang, ya Bang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah jelas tadi kan Bang. Iya jelas, Bang cuman Charles. tadi suara saya kedengeran nggak? Iya, iya. Iya kan yang di Al-Quran itu kan saya bacanya itu amburadon. Ya, tapi saya heran kenapa kalau Anda Muslim, kenapa Anda mempertanyakan hal ini tentang Nabi Isa gitu? Bukan, ini Terbang. Di kick ya. Ujul. Tunggu lagi rempong. Selamat malam Bang Putra. Selamat malam yang baru masuk, perkenalkan. Aduh, Indra, Nada, satu lagi siapa nih? Numa. Hai. Silakan satu-satu diperkenalkan Bang. Yang baru masuk Bang, izin. Waduh. Teman-teman yang baru masuk. Ya ini kalau nggak ada lagi Selamat tutup malam, aja ya. hai. Ada hotel Hai lagi dan nggak? Mariati. Tutup aja reaksi ya. Nggak tahu nih, Oke, ada tutup dua yang aja ya masuk kalau ini. begitu ya. Yuk, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Kristen, kalau Kristen itu Alkitabnya. Karena Kristen itu mencuri, Pak. Karena Kristen itu mencuri. Baik, dia mau mencuri kah, dia mau apa? Kenapa dibahas, Pak? Kenapa tidak bahas? Orang mencuri tidak dibahas. Kristen itu mencuri nama Tuhan kami, Pak. Masa kami cuma diam saja? Kau uang dicuri oleh kau punya tetangga, kau diam-diam saja. Kau punya barang-barang dicuri, kau punya tetangga, kau diam saja. Enak saja. Pak, kalau Bapak bilang curi-curi, Bapak lahir tahun berapa? Saya lahir tahun berapa? Orang pintar. Ini bukan Saya tentang sana kelahiran banyak, tahun Pak. kita, Pak. Di Arab sana banyak, Bukan Pak. tentang kelahiran ini, Pak. Ini tentang mencuri. Kalau kita bahas kelahiran, Bukan. Yesus lahir pun tanggal Kalau lahirnya Bapak tidak bilang ada. curi, kapan curinya? Kenapa Arab yang... Oke, diam. Makanya kau diam, saya jelaskan. Oke, kau diam, saya jelaskan. Kenapa sehingga saya mengatakan Kristen itu mencuri. Kau diam, saya jelaskan. Jadi begini, kau punya Tuhan itu, kau punya Tuhan, dia punya nama itu, di original teks itu nama Theos. Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dia menjadi dewa. Kenapa Theos ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Allah? Sementara Allah itu adalah nama sesembahan orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Apakah Allah itu punya lato-lato? Tidak. Dia tidak setara dengan makhluk. Apakah Allah itu dia keluar dari lubang kencing? Tidak. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa kalian ambil nama Allah itu? Sementara Tuhan kalian itu adalah Theos. Kalau malu pakai kata Theos, ganti pakai kata Tesi saja. Silakan. Akun saya. Pak Loding, kalau Pak Loding bilang orang Kristen curi-curi orang Islam,
pastinya orang Arab sudah duluan marah di sana, Pak. Tuh, seperti itu. Begitu, Pak Loding. Masa kamu ini baru kapan kamu lahir baru kamu marah-marah sama orang Kristen? Kok nggak ada suara ini, Pak Loding? Ya sorry ya. Cek. Sorry. Saya punya akun di report lagi nih. Aduh, kenapa di report, Pak? Iya, masalah pencurian Tuhan tadi itu kan, nama Tuhan itu dicuri-curi. Itulah, Pak. Nanti ditangkap saja orang-orang itu, orang pencuri itu. Iya, jadi bagaimana tadi? Begini, Bang Arta, kau punya Tuhan itu di original teks, kau punya Bible itu dia punya nama Theos. Kalau kalian malu pakai kata Theos, ganti saja kata Tesi. Karena Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi dewa. Kalau Tesi menjadi dewi. Jadi mungkin Tuhan kalian itu dewa dewi, begitu. Kalau pakai kata Allah, Allah itu adalah sesembahan umat Islam, nama sesembahan Tuhan kita. Tuhan kita itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dia tidak punya anak. Kalian ambil nama Tuhan kami, kalian taruh di Bible, berinkarnasi, makan nasi, akhirnya punya anak Yesus gondrong lagi. Bagaimana kami cuma diam-diam? Kau kalau di rumah orang curi, kau punya istri atau kau punya anak perempuan punya pakaian dalam, kau marah atau tidak? Sementara kau tahu pencuri itu di depan mata kau itu, kau pukul dia atau tidak? Tidak boleh pukul orang sembarang, Pak. Jadi begini, kenapa? Pak Loding percaya bagaimana Allah. lagi? Pak Loding percaya Allah. Ya percaya itu Tuhan kita, kita tidak percaya. Mau kita percaya Yesus? Yesus saja mati. Masa percaya Tuhan yang mati? Ini kau nih. Kami pun Kristen percaya Allah. Tidak, kalian itu percaya Yesus. Siapa bilang kalian percaya Allah? Oke. Dengar dulu. Kalau kami percaya Allah, berarti Kristen dan Islam saudara tuh, Pak. Aduh. Hei, siapa kau saudara dengan kalian? Hei, tidak mau. Sama. Saya tidak mau. Tidak mau. Pokoknya saya tidak mau. Kalau ini tidak bertetangga dengan bukan kalau bersaudara begini, kalau kamu mengatakan kamu bersaudara dengan saya, berarti saya ingatkan kamu harus dengar. Sekarang kamu katakan bahwa kamu pengikut Yesus, betul? Ya betul, Pak. Nah, ketika Yesus mati di kafani, kenapa kamu mati harus pakai jas dengan peti mayat? Jujur. Ya itu waktu dulu, Pak. Jadi nah itu perubahan, dulu lagi. Sekarang sudah tidak. Pak. Itu. Sekarang kan perubahan. Memang dulu tidak ada peti. Pak. Memang dulu tidak ada peti dulu. Ya tidak tahu dulu ada papan atau tidak, kita tidak tahu, Pak. Ya takutnya begini, Bang Arta. Begini, kita sama-sama timur ini, cobalah kita dua ngobrol begini. Takutnya ini, yang saya takutnya ini, ada orang Kristen yang miskin. Tidak semua Kristen itu kaya kan? Ada orang Kristen yang miskin. Kristen itu semua itu biasa saja, masa muka yang miskin. Iya, maksudnya hidup manusia ini kan ada yang kaya, ada yang miskin, betul atau tidak? Nah itu yang betul. Nah, takutnya ini ada orang Kristen yang miskin mati, tidak ada uang beli jas. Tidak ada uang beli jas, apalagi sewa jas. Baju tidak ada, begitu buka lemari yang ada hanya pakaian pramuka. Boleh enggak kasih paket itu pakaian pramuka? Boleh tuh, yang penting. Oh boleh, boleh. Ada lipitnya juga tuh, ada fluidnya juga, bisa dengan fluid lagi. Ya, silakan. Oh silakan, boleh. Jadi tidak ada masalah, Pak, kalau masalah baju ditaruh di. Ketika sudah pakaikan pakaian pramuka, sementara peti ini harus dibeli, tidak ada peti. Ternyata dia bertetangga dengan penjual mangga sama penjual lansat. Bolehkah pakai peti mangga atau peti lansat? Boleh. Tetap dibantu, Pak. Selama ini tidak ada yang seperti itu. Kalau maksudnya ini memang tidak ada yang dibantu ini, atau diisi dalam karung, boleh? Tidak mungkin selama ini tidak ada yang bantu, Pak. Tetap dibantu. Kau tidak tahu kalau orang yang tinggal di Papua gunung sana, orang yang tinggal di hutan-hutan sana, apalagi saya di Ternate di ujung-ujung sana. Saya ini orang Papua, Pak. Saya ini masuk di pelosok mana, Pak? Tetap kami bikinkan peti, Pak. Gak ada Papua di pelosok mana. Aduh, kalau tidak ada uang sama sekali ini, bisa enggak kalau pakai peti mangga atau peti lansat? Tetap akan dibikin. Bisa pakai peti mangga kan, kayu. Oh, bisa pakai peti mangga. Begitu, Cok. Iya, tapi peti mangga agak kasih besar ya. Kayu mangga, Pak. Iya, kayu mangga. Oh iya. Dipotong dulu. Oh, itu berarti kayunya dipilih juga. Dia punya kayu itu harus dipilih juga. Bukan dipilih. Tadi kan Bapak bilang ada kebetulan begini, Pak C. Kakak Bu, kau kan di Papua toh? Nah, saya mau tanya begini, saya tanya jujur sama kau ini. Waktu kemarin yang kau rayakan hari lahirnya Yesus itu,
Itu kenapa pohon yang dihias, bukan kandang yang dihias? Itu hanya Kan Yesus itu kan dia lahir di kandang domba, toh? Dengar dulu. Iya, bentar dulu. Nanti kau bercerita ya. Seperti Iya, itu. nanti kau bercerita. Begini, Yesus ini kan dia lahir di palungan, katanya di kandang domba. Kenapa waktu kelahiran Yesus tidak kalian hias saja kandang? Kalau memang tidak ada kandang domba, pakai dulu kandang babi, kandang sapi, kandang ayam dihias. Yang penting sama-sama kandang kan? Nah, ini Tetap kalian hias pohon. Apa hubungannya pohon itu? Kalau di gereja itu tetap kita hias kandang. Oh, ada kandang di gereja, ada kandang. Iya, dibikin Pak. Oh, ada Bapak kandang. pernah masuk Oh, di gereja. itu kandang apa itu? Kandang apa? Kandang domba kah? Kandang babi atau kandang apa itu? Ya, kandang yang itu menjadi contoh bahwa Yesus pernah lahir di kandang. Oh, di kandang ya. Oh, begitu. Ah, itu tapi apa melambangkan. hubungannya dengan pohon? Jadi teman-teman, ternyata di gereja juga ada hiasan kandang seperti itu ya. Ya, Pak Ceyang? Iya, Kabu ya? memang itu betul. Iya, ada kandang itu. Di gereja ada kandang. Jadi kalian jangan marah sama saya. Gitu. Nah, terus apa hubungannya Tidak ada dengan pohon masalah. Natal ini? Siapa yang mau marah? Jadi begini Kakak Bu. Ini apa hubungannya dengan pohon Natal? itu hanya Yesus hiasan dengan saja, iya, Pak. dengar dulu. Seluruh dunia Yesus kan menghias dibaptis. pohon Natal. Yesus itu tidak pernah mengajarkan tentang pohon Natal. Nah, Kandang itu tidak diajari oleh Yesus. Banyak sekali kalian melanggar peraturan Yesus ini. Pantas di akhir-akhir Ya. nanti Tuhanku mengusir aku kan? Nyala kau, kata Tuhan begitu Yesus itu. Ada dia punya ayat itu kan? Yang takutnya begini. Ada tuh. Yesus Paulus itu kan baca kan- tuh. Iya, Yesus itu kan ketika hidup di dunia itu, Yesus itu kan Yohanes membaptis dia itu kan di air kan? Dibanting-banting di air kan, bukan dilempar dari pohon. Jadi apa hubungannya hari Natal dengan pohon Bukan- itu? Tidak mungkin juga bukan Yesus suka loncat dari pohon ke pohon. dibaptis, Yang suka itu loncat dari pohon ke dicoba-coba. pohon itu cuma dua. Kalau bukan monyet Yesus, Tarsan. Masa kalian hias pohon? Tarsan Coba. ada di mana, Pak? Di hutan toh? Wah, di mana Tarsan ada di hutan? Ada Tarsan. Pokoknya ciri-ciri Tarsan kau tahu atau tidak? Saya tanya. Ciri-ciri Tarsan. Ciri-ciri Tarsan kau tahu atau ciri-ciri tidak? Tarsan itu saya nonton di film saja. Apa itu? Yang pertama apa? Seperti itu. Yang pertama Kan apa? manusia yang dibuang. Iya, yang pertama rambut gondrong. Toh? Ya. Tidak pakai baju. Karena hidup di Toh? hutan kan tidak pernah Iya. dipotong, dipotong. Yang pertama dia gondrong, yang kedua tidak pakai baju, yang ketiga pakai celana pendek atau sempak, betul kan? Ya, betul. Nah, Yesus disalib itu seperti apa? Gondrong, tidak pakai baju. Yesus, iya ditelanjangi sama orang Romawi. Mirip atau tidak itu? Mirip atau tidak itu? Tidak mirip tuh. Bukan, kalau Mukanya mirip saja atau tidak tidak? sama mu. Iya, tapi mirip Dari enggak mana ciri-cirinya, mukanya tidak ciri-ciri? sama? Bukan Ciri-cirinya mukanya, itu ciri-cirinya. betul. Oh, ciri-cirinya kalau betul. dibilang Iya. ciri-ciri, betul. Iya, karena kalau sama-sama dibilang pakai sama. celana pendek, telanjang, Iya, tuh. gondrong juga kan? Nah, itu ciri-cirinya sama, kalau wajah memang beda. Gitu. Ciri-ciri jadi gini di bawah saja, jangan Pak tertawa saya turunkan nih. Pak Loding, saya kasih tahu. Ini yang terakhir saja, Pak Loding. Pak Loding pernah dengar Papua tuh? Pak Loding dari Sudah. Ternate ya? Anak-anak Ternate juga banyak di Papua sini. Baik ada yang Islam, ada yang Terus Pak Loding sudah lihat tuh, toleransi Papua itu amat sangat tinggi. Mantap, Papua itu mantap. Masjid dibangun di Toleransi. mana-mana. Kalau Pak di Loding. Islam tidak itu, pernah ada masalah. begini, kalau di Islam itu, Iya, Pak toh, Cek, Pak kalau di Loding. Islam itu, Artinya iya dengar dulu, kami kalau di orang Islam Papua itu, artinya kami dengar orang saya dulu, Papua Kak. itu tidak pernah berdebat tentang agama seperti itu. Aduh, kau diam dulu, saya jelaskan dulu baru supaya kau paham. Saya kasih tahu itu saja Pak Loding. Iya, jadi begini, kalau di Islam itu kau tidak usah ajarkan tentang toleransi. Saking toleransinya Islam itu sehingga Allah turunkan itu Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku, agamaku. Tapi kalian yang tidak tahu, tapi Kristen yang tidak tahu diri, Kristen hanya suka makan telur asin. Akhirnya diambil Tuhan orang Islam. Ketika orang Islam bergerak, baru mereka katakan toleransi. Coba kalau kalian pakai Tuhan kalian namanya Theo. Pak Loding. Coba ulang lagi. Bahasa Arab Kau rekam biar nanti kau dengar di rumah, kau rekam itu. Apa saya merekam? Saya mau dengar Pak Loding bicara saja. Lakum dinukum waliyadin. Itu siapa yang bilang, agamamu, agamaku. Ya? Itu siapa yang Tapi bilang, Pak Loding? itu Al-Quran kami yang bilang itu. Al-Quran kami itu yang bilang. Quran surah Oke. itu di surat Al-Subuh. Surat Al-Subuh itu. Cari surat Al-Subuh. Agama cuma satu saja. Kenapa agamamu? Bukan merujuk kepada kalian. Ada berapa Kucluk. agama? Dengar dulu.
Bukan menuju bukan hanya, ya Allah, memang susah. Kan Ini artinya, bukan merujuk tapi kepada kalau ada ayat kalian. itu keluar, kalau ayat itu keluar, berarti ada lebih dari satu, Pak Lodi. Makanya itu bukan ayat itu bukan merujuk kepada kalian, karena agama di Indonesia ini ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Di situ dikatakan Tadi lakum Pak Loding dinukum bilang, waliyadin. tadi Pak Loding bilang apa tadi? Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kristen agama atau tidak? Ya agama, tuh tadi saya bilang agama. Siapa yang bilang Kristen agama? Kalau agama tidak mencuri. Terserah Pak Loding mau masalah itu pencuri atau tidak itu terserah Pak Loding. Tapi kan kita bahas Saya tanya agama. sama kau jawab jujur ya. Coba kalau ada kau punya begini, tetangga Pak masuk kau Loding. punya rumah itu, dia ambil kau punya uang, ambil kau punya TV, baru kau tahu dia. Kau cuma diam-diam saja. Pas tinggal itu kan dia perlu, dia butuh Pak. Karena dia tidak ada Wah, uang. ini makanya ajaran ada uang. kasih, ini ajaran kasih mati ini. Kau tipu-tipu Ya. saja di sini. Jadi sekarang mulai saya mau tipu bilang nih. dulu, Pak Loding bilang tadi, saya tanya agama pertama apa? Ya maksudnya yang paling pertama apa? Kok katanya agama Islam. Kok ada agamaku, agamamu, agamaku. Bagaimana itu maksudnya? Ayat itu Maksudnya apa, diturunkan bukan, dengar dulu makanya saya jelaskan. Ayat itu diturunkan bukan untuk agama Kristen saja. Buddha juga agama, biar kita sama Buddha itu toleransi. Karena Buddha tidak pernah mencuri nama Tuhan orang Islam. Hindu juga agama, kita sama Hindu toleransi, berlaku surat itu. Karena Hindu tidak pernah mencuri nama Tuhan orang Islam. Nah Kristen sudah bukan agama, mencuri lagi. Bingung. Tapi artinya seperti itu tuh kan Pak Loding tuh. Tadi kan Iya, Pak Loding makanya bilang itu agama dengar cuma dulu satu baik-baik di ya. dunia Kalau ini. kamu, Nah, kalau kamu tidak mau ada terjadi diskusi-diskusi seperti ini, nanti kau bilang sama pendeta itu, pendeta, itu di Yohanes 1 nomor 1 tidak usah pakai kata Allah di situ sudah. Ganti. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan tete manis dan firman itu adalah tete manis. Di sana kan di Papua kan Bapak dibilang tete manis toh? Jangan kau tipu lagi. bukan Pak, tete manis di Papua tidak. Tete manis itu dari Maluku sana. Baru dong bawa ke Papua. Iya, pokoknya tong di timur sini sama panggil tete manis. Jangan kau ubah jadi tete pahit lagi. Iya, Kalau sudah tete manis, tete manis. Jangan kau ganti tete pahit. Iya, itu kan Pak Loding orang tuh yang di sana yang pakai begitu. Makanya kalau kita di timur itu kita tidak usah. Makanya di Yohanes nomor 1 itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kau jangan pakai kata Allah lagi karena Allah itu punya orang Islam. Jadi kau ganti saja. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan tete manis dan firman itu adalah tete manis. Kan begitu selesai. Berarti berlakulah Nanti saya toleransi. kasih tahu tapi tidak tahu ya. Dalam kitab bisa. Kau kasih tahu dirubah pendeta atau ya. tidak. Kau kasih tahu pendeta. Kau follow saya nanti saya full back Tapi kau. Tidak tahu. Iya, kau Tidak follow tahu saya. Bisa di apa ini kan tidak. Bisa. Kalau merasa, Dirubah tuh, kalau tidak. kita Sebenarnya kalau begini kita saja, orang timur, Pak kau Loding dengar, kau dengar. orang dengan Iya. jet yang lain sama-sama kompak tuh baru dibilang di sana di mana itu agama Kristen punya itu kamu ganti tuh nama Allah itu diganti. Iya, kau bilang begitu. Kalau pendeta dia marah, kau pukul tuh pendeta tuh. Kau pukul pendeta saja. Kau bayar perpuluhan baru pendeta cuma tipu-tipu kau. Jangan main-main pukul. Begitu. Jadi begini, kalau katong di timur itu, kalau begini, kalau saya di Maluku Utara, kamong di Papua itu, kalau orang timur, orang kenal orang timur itu paling luar biasa itu. Mereka selalu katakan begini, kalau orang timur itu dikatakan begini, kamu punya, saya punya. Betul atau tidak? Betul Kan? tuh. Kamu punya, saya tuh. punya. Nah terus kenapa kalian ambil kita punya nama Tuhan? Sementara Tuhan kalian namanya di situ Theos. Makanya tuh saya bilang sama Pak Loding tadi, kalau Pak Loding merasa itu kamu punya, kan pergi di sana tuh baru protes. Sudah saya sudah Jangan bilang pergi, kita tapi di ini- sana lama sekali. Makanya sini dari kemarin Jangan kita bilang punya di- diri masing-masing. Jangan bilang di kita ini tidak ada apa-apa. Kau bilang dari pendeta, Kita hanya kau bilang modal pendeta iman. Kau bilang begini, Kita hanya modal kau hanya modal iman. Percaya. Oh, kau cuma modal iman. Pokoknya Modal kau tidak iman. ada urusan situ, yang Percaya penting sama iman Yesus. saja, yang penting kau ada Tuhan saja. Iya toh, itu yang benar. Tuh masa hidup di manusia Tuhan tidak punya Allah. Seperti itu. Nah itu Oke, kau bilang Pak Allah Loding. tadi lagi, Allah itu nama orang Islam. Sudah. Nah, kita bahas-bahas ini barang tidak habis-habis. Yang penting saya masuk di komalnya Pak Iya. Loding ya. Oke. Ini salam komal kenal, lintas ya. agama ya. Hormat. Oke, begini Kakabu. hormat. Kakabu di sini komal lintas agama. Di sini komal lintas agama. Jadi di sini diskusi Islam dan Kristen. Jadi jangan kau naik kau bilang kenapa kalian bahas begini, tidak. Kalau kau tidak mau komal diskusi Islam Kristen, naik ke komal cari jodoh saja tuh. Atau orang timur ini tidak bisa ikut cari jodoh, take me out begitu tidak bisa. Komal-komal. Atau orang saya bilang begini Kakabu. Kalau Kakabu saya mau bilang lebih begini. dari satu ya, saya cari komal jodoh tuh. Cukup. Ya satu begini, saja. Kakabu, kau dengar baik-baik dulu. Katong orang timur ini tidak bisa ikut komal jodoh. Begitu kita ikut komal jodoh tuh, langsung rungkat itu. Hitam keriting mata menyala, siapa yang mau sama kita ini? Tapi, Saya pernah ikut, Pak Loding, take me out itu. Saya Pak pernah ikut Loding, take me out itu. Kau dengar dulu. Pak Loding Kau pernah dengar dengar dulu. kata-kata putih manis. Tidak ada Pernah putih dengar manis. toh? Yang ada cuma Iya, hitam putih manis. Hah? Itu sudah toh.
Iya, hitam manis Yang itu ada kalau di cuma Pulau hitam Jawa, kalau manis. ton di timur hitam pahit. Ton punya tetes yang nama manis. Kalau di Saya goreng pernah- hitam pahit, kalau kita di Papua sini hitam manis. Iya, saya pernah ikut take me out begitu. Toh begitu kaki baru keluar semua lampu sudah mati. Saya trauma situ, saya tidak jadi ikut lagi. Nah, apalagi kau, itu saya Hebat, nanti kau di hebat, Papua kau mau ikut Komal Jodoh. Kau naik begitu langsung rukat orang punya Komal itu. Tidak usah kau naik situ. Kau naik di Komal yang nonton film perang saja itu. Ya, siap. Oke lah, Kalau siap ya. Terima kasih Iya. banyak ya. Salam Iya. kenal, salam hormat. Ya, oke siap. Gitu ya. Jangan salam toleransi karena kau belum kasih pulang kita punya Tuhan jadi belum bisa toleransi. Oke, sudah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Siap kakak Bu, sekali bercanda ya kakak Bu ya. Oke, yo siap. Oke lah. Siap. Selamat malam. Ya malam, selamatkan malam. Nah itu Papua teman-temannya itu. Kalau di Papua itu dibilang kalau di timur sini itu kalau bapak itu jadi tete manis. Di timur ini, di timur Indonesia ya, kita tidak tahu kalau di timur barat jadi nenek manis atau nenek pahit. Memang suka berubah ini Tuhannya orang Kristen ini, suka menyamai ini Tuhan atau intel ini kok. Setiap daerah namanya berubah terus. Makanya dibilang seperti bunglon kan. Pasien selanjutnya, saya hanya kasih ingat kakak Bu, jangan kau coba-coba naik Komal Jodoh, rungkat itu Komal itu. Kau naik rungkat itu Komal itu kalau kita naik. Apalagi kata orang timur begini, mata menyala, rambut keriting begini. Iya teman-teman, bantu tap layar dulu teman-teman, biar Komal semakin kuat. Pasien selanjutnya, ya. Martinus, Markus, Paulus, Lukas, antrian selanjutnya. Iya, saya lupa bilang sama kakak Bu tadi Torabika itu. Kalau Torabika katon di timur ini dikatakan tolong raba biji kakak. Itu Torabika ya. Jadi teman-teman, akun saya ini ketika sudah begini kan, besok-besok itu tiba-tiba langsung diblokir permanen. Jadi ketika kalian pencarian situ nama loading itu, kalian ikuti semua sudah. Itu saya semua itu. Loading itu. PST loading itu. Soalnya akun saya jaga hilang-hilang. Ya, dibantu tap layarnya teman-temannya. Ya, Laskar Kristus, Ya, Islam selamat Kristen. malam. Oh malam, iya Pak. Selamat datang di klinik kami. Di sini kami sudah disediakan tema seperti ini. Oten tidak percaya Bibel. Silakan. Oke, tidak percaya Bibel. Iya. Siapa yang bilang? Saya yang bilang, Bapak percaya Bibel? Percaya. Yakin Pak. Jangan bohong-bohong nih. Yakin lah. Orang dari lahir sudah percaya kok Bibel. Oke. Yohanes 17:8, Yesus mengatakan dia adalah utusan. Bapak percaya? Iya, percaya. Nah, berarti Bapak percaya Yesus utusan kan? Iya. Bukan Tuhan kan? Kan tadi kan tanya utusan. Kenapa tanya Tuhan? Berat teman-teman. Berat. Begitu masuk Tuhan langsung kamu a i u a. Memang seperti terpancing. Tadi kan bukan Tuhan, utusan kan? Ya betul utusan. Iya, Kan Yohanes 17:8, Yesus mengatakan dirinya adalah utusan. Saya tanya sama Iya, Anda betul. percaya? Iya, saya percaya dia utusan. Berarti bukan Tuhan. Anda langsung Kenapa lari ke Tuhan, Pak? Kenapa larinya ke Tuhan? Ini kan? Kenapa kan tanya? Yesus utusan, iya memang dia utusan. Kenapa harus lari ke Tuhan? Iya, namanya utusan berarti bukan Tuhan kan? Iya memang betul, tapi kenapa larinya ke Tuhan maksudnya? Iya kan saya tanya. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Maksudnya pertanyaan yang lain, betul dia utusan. Masa kamu mau atur pertanyaan saya bagaimana ini? Kamu mau atur pertanyaan saya? Maksudnya begini Bang, abang kan tadi bertanya. Aku bilang aku nggak percaya Bibel ya kan? Nah ternyata aku bilang, ya aku dari kecil sudah percaya itu Bibel. Terus kamu nanya, abang nanya, Yesus utusan ya kan? Ya betul Yesus utusan. Bukan ya, Tuhan. tanya yang lain lagi. Bukan Tuhan. Oh, jangan lu lari ke Tuhan Bang. Berat teman-teman. Kalau lari ke situ memang berat teman-teman. Sulit kata Edis, sulit. Ya. Nah sekarang begini Laskar Kristus, saya tanya sama Anda, tolong Anda jujur sama saya. Itu harus yang jelas begitu. Oke, saya pakai yang jelas. Sekarang Yesus datang ke dunia itu mau dikenal sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Tuhan ya, utusan ya. Diborong dia. Saya tidak jualan, diborong dia. Kristen ini suka borong ini. Suka sekali borong.
dia mau jadi Suka borong kalian ini. Dengar dulu, jangan host aja ngarut. Oh iya, mohon maaf, iya. Mohon maaf atas pelayanan kami di klinik kami yang belum menyenangkannya, silakan. Namanya Tuhan, dia mau jadi Tuhan ke, mau jadi rasul ke, mau jadi nabi ke, mau jadi manusia ke, mau jadi apa kan dia bisa semua dia. Iya, tapi ada data. Itu yang kami percayai Bang, itu yang kami imani. Iya. Ada data atau tidak itu? Karena saya punya gelar itu JMC, jangan modal congor. Saya punya gelar itu. JMC, PST, pengikut satu Tuhan, penyembah satu Tuhan. JMC, jangan modal congor. Banyak Bang. Tadi kan abang sudah ini bahas masalah ketuhanan Yesus kan sudah tadi. Coba kamu carikan saya satu ayat di mana Yesus mengatakan dia Tuhan. Coba. Satu ayat sih, atau setengah ayat. Macet. Pasti alasan itu, tidak bawa Alkitab saya, perangkat cuma satu perangkat saya. Aku di tempat kerja Bang. Kan? Di tempat kerja mau naik bahas Tuhan lagi, bukan berdua, malah diskusi. PR, Bang, aku PR, nanti begini aja. Ya PR ya, follow saya ya, follow DM saya. Besok kamu live, saya live, kita diskusi ya. Oke, jadi tadi ya PR ya. Iya, tadi satu pertanyaan abang aku PR ya. Iya, PR. Tapi boleh aku bertanya satu boleh kan? PR belum selesai sudah mau bertanya. Aku sudah PR, kan boleh lah aku bertanya. Apa yang kamu mau tanya? Bisa ada PR mau bertanya. Silakan. Ini host ini gimana host ini? Iya, silakan bertanya, silakan. Enggak, yang tadi masalah itu, yang nama Allah itu. Kenapa nama Allah itu? Itu Islam itu lahir tahun berapa sih? Mana ada Islam lahir? Emang Tuhan yang lahir? Islam tidak lahir. Tapi Islam itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu yalu wa la yula alaihi inna dina indillahil Islam. Itu surahnya di Al-Maghrib itu. Al-Maghrib 312. Hah? Islam itu adanya. Kamu ini sebenarnya bahas agama atau bahas abad sih? Kita bahas agama sini, kenapa lari ke abad? Kamu bilang kami kan mencuri nama Allah. Iya, kamu bilang nama Allah itu nama Tuhan kalian, Allah kalian sesama kalian. Kalau bahas nama Allah, jangan lari ke abad. Kalau kita lari ke abad berarti kita bahas dinosaurus, ya. Kita bahas orang-orang terdahulu, monyet-monyet, gorila. Itu kalau kita bahas masalah nama Allah, dengar dulu. Kalau kita bahas nama Allah, tidak perlu kita lari ke abad. Ini bos maunya bahasnya Bible, agama Kristen. Tapi kalau kita tanya tentang Islam, kabur dia. Makanya kamu diam dulu. Ini kan sudah dapat PR. Diam dulu, saya jelaskan biar kamu paham. Bos, nggak jelas sini. Kamu ini bagaimana? Saya mau jelaskan biar kamu paham ini. Host dari tadi aku tengok itu suaramu aja, congormu aja yang banyak. Ya, padahal dia tadi ya. Coba kamu lihat saya, kamu lihat saya. Lihat saya. Lihat. Itu. Yang saya herankan begini teman-temannya, ketika kita mau bahas masalah nama Allah, itu pasti mereka lari ke abad. Kita tidak bahas masalah gorila, masalah dinosaurus, kalian lari ke abad. Ketika kita bahas nama Allah, masing-masing kita kembali ke original teks kita. Kita cross check, kita cek ke original teks kita. Bukan kita lari ke abad. Bukan. Kembali ke original teks saja, tidak usah lari ke abad. Begitu. Kita kembali ke original teks saja. Ya, kita kembali ke original teks. Original teks kalian di situ, nama Tuhan kalian itu siapa? Kalau nama Tuhan kalian nama Tuhan kami di original teks kami, namanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nama Tuhan kalian di original teks kalian nama siapa? Theos. Kalau kalian malu dengan Theos, pakai tesi. Kan tidak mungkin tisu kan? Selesai perkara kita. Bukan kita lari ke abad. Kita bahas di sini masalah nama sesembahan kita. Ya kita lari ke kitab suci. Masa nama sesembahan kita lari ke abad? Emang Tuhan itu manusia? Punya lato-lato? Kan tidak mungkin. Memang tidak jujur, tidak ada Kristen yang jujur teman-teman. Tidak ada Kristen yang jujur. Semua Kristen itu, pokoknya dari pendeta sampai perampok itu semua tidak ada yang percaya mereka punya Bible itu. Baru mau bertanya Al-Quran. Kalau mau bertanya Al-Quran, baca dulu. Belajar dulu Iqra 1. A, ba, ta, Nah itu dulu, baru bertanya tentang Al-Quran.
ikro belum. Dikira Al-Quran itu ada asbabun nuzul, hadis ada asbabun wurud. Kalau Bibel ada asbabun kucluk. Ya, pasien selanjutnya. Teman-teman, sambil tetep layar teman-temannya, sambil tetep layar teman-teman. Pokoknya sambil follow-follow, pokoknya akun saya di follow-follow teman-teman. Pasien selanjutnya. Oh, tidak ada. Keluar dia lari. Guruminya masih kecil. Ya, cek, amankah? Cek. Ada. Oke, terima kasih. Haleluya. Ya, pasien berikutnya. Ntar kita kasih naik satu persatu ya teman-temannya. Ntar ya. Ya. Yang muslim ditahan dulu ya, kita prioritaskan Kristen duluan ya, karena kasihan mereka ini. Biar bagaimana mereka ini juga tanggung jawab kita ya, di dunia maupun akhirat. Samuel. Selamat malam Pak Loding. Iya, berarti Kristennya Samuel ya. Selamat datang di klinik kami. Semoga memuaskan dan mendapat pencerahan. Di sini kami telah menyediakan tema dengan Oten tidak percaya Bibel. Bagaimana menurut Samuel? LL. Silakan. Kalau saya percaya Bibel Pak Loding. Yakin Pak Loding. Nggak bohong. Nggak bohong Pak Loding. Yohanes 17:8 dikatakan Yesus utusan. Kamu percaya? Percaya Pak Loding. Yesus itu utusan. Ya, berarti bukan Tuhan kan? Bukan lah. Oh, bukan. Oh, berarti denom apa ini? Ya, pokoknya saya sesuai dengan Alkitabiah lah. Alkitabiah, sesuai dengan Alkitabiah, betul. Betul. Kalau orang-orang terkutuk itu menurut Alkitabiah tempatnya di mana? Di neraka Pak Loding. Di neraka. Galatia 3:13 itu siapa yang terkutuk di situ? Saya begini Pak Loding, saya itu berpatokan pada Yohanes 17:3 Pak Loding, bahwa hidup yang kekal itu hanyalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus utusannya. Jadi saya itu menuhankan Allah Pak Loding. Menuhankan Allah, luar biasa ya, betul lagi menuhankan Allah. Coba Bapak baca Yohanes 14:16 Pak. Coba dibacakan Pak Loding, saya nggak bawa di jalan ini, nggak bawa kitab. Ya, bagaimana keyakinan Anda? Yang saya mau tanyakan begini, bagaimana keyakinan Anda sehingga Anda meyakini bahwa menuhankan hanya kepada Allah, Yesus bukan Tuhan? Berbeda sama oten-oten lain ini. Nanti Anda dikatakan bidat loh. Ya, terserah mereka lah. Saya kan iya, Bang. Yohanes 17:3 Pak Loding. Betul Bang. Mereka itu memang botol Bang. Coba berikan pencerahan sama mereka Bang. Nah, saya itu nggak mau Pak Loding. Sepenting saya itu meyakini bahwa sesuai dengan Yohanes 17:3 itu, bahwa satu-satunya Allah yang benar itu hanya Allah lah, Bapak yang di surga.
Nggak ada suaranya Pak Loding. Oke, cek. Udah bagus. Cek. Iya, bagaimana keyakinan Bapak sehingga meyakini seperti itu, Pak? Ya itu tadi Pak Loding, saya kan baca di semua Alkitab itu bahwa Allah itu echad Pak Loding, bukan 3 dalam 1 Pak Loding. Iya, betul. Luar biasa itu. Ya cuma aja sampai saat ini saya masih belajar tentang Islam itu. Bahkan saya sering tanya sama Bang Billy ya di Yesaya 6 ayat 9 Yesaya 6 ayat 9 kalau nggak salah itu. Di situ kan banyak yang Kristen itu kan menjeksi bahwa itu kan penubuatan tentang Yesus kan. Nah, saya tanya sama Bang Billy langsung itu ternyata itu bukan penubuatan untuk Yesus gitu loh. Mesiasnya itu seorang raja gitu loh. Enggak salah, Raja Daud kan enggak salah. Itu Pak Oding, karena yang punya kitab Torah kan Yahudi Pak Oding. Jadi yang paham tentang penubuatan itu kan Yahudi. Makanya saya sering seperti apa menambah pakaian baju itu kan menambah. Iya kan, berarti saya masuk ke dalam aslinya kan, aslinya kan nggak pakai baju misalnya, ditambahkan baju jadilah pakai baju. Ya seperti itu. Tuhan kan kekal, tidak bisa dikenal, tidak bisa diraba. Berarti bukan Tuhan jadi manusia. Kemanusiaan. Berarti bukan jadi manusia kan, cuman mengambil manusia dia kan. Ya kalau bahasa yang dipakai mengambil rupa manusia. Bukan jadi manusia kan. Menjadi juga sama sih kurang lebih pengertiannya. Manusia kan bukan Tuhan kan? Enggak, kalau dalam Kristen berbeda Bang, memang Bang. Kalau di Kristen manusia Tuhan juga. Tuhan mengambil rupa manusia. Iya, yang manusianya itu Tuhan tidak. Kemanusiaannya tetap ada kemanusiaannya, jadi ada kemanusiaannya, ada ketuhanannya jadi satu. Kalau dari ketuhanannya di dalam. Berarti tadi ketuhanannya cuma masuk kan ke dalam rupa itu kan? Tidak ada di dalam, di luar Bang. Manusianya tadi Tuhan atau bukan? Iya, satu kesatuan. Ya berarti, iya benar, berarti juga. Maksudnya hanya sekilas masuk aja atau gimana gitu kan? Berarti yang mati disalib Tuhan atau gimana? Yang mati disalib Tuhan. Iya, Tuhan Yesus. Tuhan. Iya, Tuhan Yesus. Tuhan maha hidup tidak kalau di Kristen? Betul, maha hidup, makanya bangkit sih. Nah, terus yang mati? Ya maha hidup kan artinya nggak pernah mati kan? Salah kalau maha hidup. Salah. Oke, mari kita coba lihat dulu. Kristen pengertiannya maha hidup itu dia bangkit, bahkan mengalahkan maut begitu. Lah semuanya orang bangkit nanti. Ya enggak, mau itu Bang. Nih coba dari kita Daniel. Kan cuma Yesus doang yang bangkit. Banyak nanti lah itu. Nih, sebab dialah Tuhan yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Jadi sejak perjanjian lama sudah dikatakan bahwa Tuhan hidup selama-lamanya nih. Artinya kedepannya nggak pernah tidak hidup kan? Iya, makanya kan sampai sekarang hidup. Iya, yang mati terus, tapi dia pernah tidak hidup 3 hari. Iya pernah. Nah, pernah di sini dia hidup selama-lamanya. Bohong berarti yang ini. Ya enggak kan sampai sekarang masih hidup. Iya, tapi kan di sini sejak perjanjian lama. Artinya ini sebelum Yesus saja lahir, Tuhan sudah berjanji di sini dia hidup selama-lamanya. Artinya tidak pernah mati. Tapi Bro Admin bilang pernah mati. Ya kalau Yesus memang pernah mati. Ya Yesus Allah tidak tadi itu, Tuhan tidak. Tuhan dia. Iya, berarti yang mati Tuhan. Tuhan. Iya, di sini Tuhan bilang tidak pernah mati. Bang Bro konsisten Bang Bro. lanjutkan. Lanjut. Di sini Tuhan sudah tetapkan bahwa dirinya itu tidak pernah mati, kekal hidup selama-lamanya. Tapi Bro Admin bilang dia pernah mati, pernah tidak hidup. Iya. Yang mana yang bisa dipercaya coba? Bibelmu yang mengatakan Tuhan tidak pernah mati atau Bro Admin yang mengatakan Tuhan pernah mati? Keduanya benar. Pertama, mana sih keduanya? Coba itu di ayat berapa itu? Di Daniel 6:26. Berapa nih? Daniel sedang berbicara siapa itu kira-kira? Allah, Tuhan, God. Sebab dialah Allah God yang hidup untuk selama-lamanya dan kekal. Jadi hidup artinya nggak pernah mati dan kekal artinya nggak berubah untuk selama-lamanya. Coba Daniel 6:27 aku lihat. 6:26. Aduh, mau perikop apapun tahu. Coba.
Dia lagi berbicara tentang Mesias atau tentang Bapa? Enggak ada perikopnya mana ini. Oh, dia sedang berbicara tentang Bapa. Beda dong. Oh, Bapa. Beda-beda, ya. Itu sedang berbicara tentang Bapa. Berarti ada di sini Bapa. Iya, ayat ini berbicara tentang Allah Bapa, bukan Yesus secara spesifik. Beda toh. Tapi Allah tidak ada juga. Di sini cuma disebut Allah di sini nih. Iya, itu sedang berbicara Tuhan Bapa. Yang mati itu Allah. Tuhan. Allah yang mati itu Tuhan Yesus. Bukan Allah. Bukan pribadi Bapa. Bukan Allah. Bukan Tuhan Bapa, Tuhan Yesus yang wafat. Allah atau bukan? Tuhan, nggak ada Allah. Oh, berarti Allah Menurut tidak pernah Alkitab mati. nggak ada Allah. Berarti Yesus tadi bukan Allah kan? Tuhan. Iya, Tuhan doang, Kurios doang kan? Bukan God. Bukan Kurios. Bukan God. Kalau Kurios kan. Bukan God. God. Berarti yang mati God. Yang mati God. Iya, God Yesus. Nah, di sini God. Di sini God hidup selama-lamanya. Di situ yang dimaksud God Bapa. Ada berapa tuh God memang? Pribadinya ada 3. Kalau ada 3, berarti ada 3 God. Ya. Ada 3 Tuhan di Kristen. Lah ini satu nih. Ini satu tidak pernah hidup. Itu pribadi pertama. Papa Iya, berarti ada 3 kan, ada 3. Iya, ada 3 pribadinya. Berarti ada 3 Tuhanmu. Satu. 3 pribadi, Tuhan yang satu. Kan ada Allah tidak pernah mati, ada Allah pernah mati. Betul. Ada dua Allahmu. Ada pribadi Tuhan yang pertama, pribadi Tuhan yang kedua. Ada 2 diri Tuhan berbeda kan? Ada 2 diri Tuhan berbeda, begitu. Iya, pribadi itu kalau bahasa berarti ya, 2. Berarti 2 diri Tuhan. Ada 3. Berarti ada 2 Tuhanmu. 3 ada 3. Ada 3. Maaf bang bertanya, Bang. Maksudnya, maaf bang, mas bro bertanya ini, maksudnya 3 kepribadian atau gimana bang? Gini. Pribadi. Ya, gini. Iya. Pribadi itu kata lain dari keagungan. Bisa dibilang keagungan atau kemahakuasaan atau manifestasi begitu, macam-macam sih. Cuman kita pakai kata pribadi karena merujuk kepada salah satu keagungannya itu menjadi manusia. Jadi ada Tuhan, ada Tuhan yang pernah mati, ada Tuhan yang tidak pernah mati kan? Ya kan, soalnya gini, saya pernah dengar istilah 2 berarti dengan nama Allah, Putra dan Roh Kudus ya kan? Betul. Lanjut. Terus dengan Allah itu siapa? Putra itu siapa? Kudus itu siapa gitu loh. Bukan. Gini, tanda salibnya itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, Putra itu siapa? Kalau orang Katolik. Putra itu Yesus. Putra Yesus. Jadi Allah itu Tuhan juga. Gimana ini? Allah Tuhan. Bingung saya bingung. Ini bingung saya ini. Tantan minum ya, kalau beli komenterin dulu saya ya. Komenterin. Itu kan buat cacing ya. Ya kan beda tuh Bang. Ya kalau bingung wajar, itu kan beda kita. Berarti 3 diri berbeda itu. Kalau gini. Kalau orang Kristen Yesus Tuhan, ya kan. Kalau orang Kristen diri Bapa dengan diri anak beda kan? Beda. Yang menciptakan alam semesta itu tadi seorang diri siapa itu? Iya, berarti sudah ada 3 Tuhanmu sebenarnya di situ. Ya memang 3 pribadinya, Bang. Dari tadi iya berarti ada 3 pribadinya Tuhan itu ada 3 yang harus. Iya, berarti kan ada 3 Tuhanmu. Roh Kudus itu siapa, Bang? Roh Kudus itu apa, Bang? Maksudnya Roh Kudus itu apa? Pribadi ketiga. Kalau Roh Kudus pribadi ketiga. 3-3-nya Tuhan ya. 3-3-nya Tuhan. Ya, gimana? Pribadi. Gimana? 3-3-nya itu makanya saya pribadi Tuhan yang ini satu. kan bertanya, Bang ya, Bang ya. Betul. Boleh. Iya. Baik. Nah, terus terkait dengan Yohanes 17 ayat 3 itu gimana, Bang? Yang mana tuh? Tapi ini dulu, kalau ini tadi hidup yang kekal. Yang seorang diri tadi nih, kalau seorang diri membentangkan langit, siapa yang seorang diri? Seorang diri kan tentu tidak lebih dari 1 diri kan? Tuhanmu kan sudah 3 diri. Satu. Kan tadi 3 diri berbeda Tuhanmu. Diri anak itu diri Bapa tidak? Nah itu maksudnya. Bukan, berarti beda, itu 2 diri berbeda kan? Sebentar. Dikatakan seorang diri maksudnya hanya Tuhan saja. Hanya 1 diri alone. Artinya tidak lebih dari 1 diri. Bukan, hanya Tuhan saja yang menciptakan. Dia seorang diri, dia cuma 1 diri. Dia cuma 1 diri kan? Kalau dibilang seorang diri lebih dari 1 diri tidak? Betul. Memang Tuhan satu. Nah, 1 diri. Memang Tuhan satu, betul. Iya, dirinya cuma 1. Ya, di dalam Tuhan yang satu, orang Kristen mengenal. Ada diri lain lagi tidak? Melalui 3 keagungan atau 3 manifestasi. Saya tanya dulu, diri Bapa itu diri yang anak. pertama sebagai Bapa, Sang Pencipta. Diri lain itu diri keagungan anak. yang kedua. Keagungan yang kedua sebagai firman. Kenapa keagungan lagi nih? Anda tadi bilang pribadi atau diri. Ya, pribadi betul. Pribadi itu hanya kata. Iya, berarti kan ganti dari keagungan atau kemakuasaan atau apa ya istilahnya. Berarti Bapak. Sifatnya juga bisa. Sifat juga bisa. Kalau di Islam kan ada sifat Tuhan. Misalnya sifat doang. 20. Misalnya loh. Berarti Yesus itu kan hanya. Iya, berarti diri Yesus. Berarti diri Yesus Bapa. Berarti diri Yesus itu Bapa.
Jadi oneness Anda ini. Oh bukan, berarti diri Yesus diri Bapa. Sifatnya memang kedua kan bukan. Iya, dengarin dulu. Berarti diri Yesus dengan diri Bapa dua diri berbeda. Sebentar, gimana? Itu dua diri berbeda atau cuma satu diri? Itu diri Yesus dengan Bapa. Kenapa terlempar Bro Harimau? Macet bang. Sudah 3 duanya. Bagus sih. Tapi lebih baik jujur bro daripada ini. Sorry. Anakku tadi manggil. Ya gimana? Lanjut bang. Diri Bapak. Aku bicara sama bang siapa ya? Saya Mai yang besar nih. Bang Mai. Oh ya silakan Bang Mai mau tanya apa? Lanjut. Yang ini profilnya nih. Lihat profil. Nih. Jadi diri anak itu, diri Bapak dua diri berbeda. Atau itu cuma satu diri itu? Ya kalau cuma satu diri, Bapak nanti jadi tuan ya nanti. Nah hilang lagi kan? Sorry. Berbeda atau bang? Berbeda berarti kalau saya dogmanya Tritunggal. Iya berarti Bapak dengan Yesus itu dua diri berbeda. Ya itu Bang Mel, pribadi. bisa dibantu Bang Mel? Nah dua diri yang berbeda. Terus diri yang mana yang menciptakan? Yang seorang diri kan tidak lebih dari satu kan? Seorang diri itu maksudnya hanya Tuhan saja. Kalau dibilang seorang diri apakah lebih dari satu diri? Kalau di tidak hanya Tuhan hanya satu bang, Tuhan hanya satu. Berarti cuma satu diri kan? Dirinya cuma satu Tuhan. Diri itu hanya kata untuk menerangkan bahwa diri tidak ada yang lain. Yesus katakan seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, begitupun anak diberinya hidup dalam dirinya sendiri. Ya jadi Bapak dengan anak beda diri. Dua diri berbeda itu. Secara beda. Ya sudah, berarti dua diri berbeda itu kan. Nah di sini yang membentangkan langit dan bumi itu seorang diri, artinya cuma satu diri. Betul? Ya memang Tuhan saja yang membentangkan langit. Iya, dirinya cuma satu. Lu bilang tadi Tuhan 3 diri berbeda. Di sini cuma satu diri. Maksudnya seorang diri itu hanya Tuhan saja. Saya tanya, kalau seorang diri lebih dari... Akulah Tuhan. Gini. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Ya hanya Tuhan saja yang menjadikan segala sesuatu. Iya, dan dirinya cuma satu. Yang seorang, iya memang hanya Tuhan saja, tidak ada yang lain. Lebih tidak. Diri Tuhan, kalau dibilang seorang diri lebih dari satu diri. Ini tidak sedang membicarakan Tuhannya itu berapa, bukan. Nah ini seorang diri. Sedang menerangkan hanya Tuhan saja, maaf, saya potong boleh Bang Mail ya? Gitu ya. Coba kau tanya, apa kalau seorang diri itu cuma satu diri, setuju tidak? Tidak lebih dari satu diri, setuju? Setuju, Tuhan hanya satu. Sudah, cuma satu diri. Tuhan hanya satu, betul. Nah, lu tadi bilang 3 diri berbeda. Diri anak satu, diri Bapa 2, diri Roh Kudus 3 diri berbeda lu bilang. Di sini cuma satu diri. Bang Mai, maaf ya, saya potong boleh ya? Beda konteks. Lah, terus di sini berarti dulu dirinya cuma satu, bela diri dia itu. Enggak seperti itu. Enggak, berarti tetap cuma satu diri kan? Bang Mai, maaf saya potong boleh Bang ya? Beda konteks. Boleh. Sudah konteks. Saya mau bertanya sama Bang Bro ini, Bang Bro. Definisi perantara itu apa Bang Bro? Menurut pemahaman Anda? Pengantara. Perantara. Penghubung, pengantara. Iya. Oh, penghubung. Soalnya boleh ini Bang Mai dibacakan 1 Timotius 2 ayat 5 Bang. Izin Bang Ferdi. Mungkin satu-satu dulu aja, satu-satu dulu. Maksudnya satu-satu kalau udah satu kelar pembahasan, kalau mau lanjut. Enggak, ini terkait dengan sisi ketuhanan juga gitu kan. Boleh dibukakan di 1 Timotius 2 ayat 5 Bang Mai. Boleh dibantu Bang Mai. 1 Timotius 2 ayat 5 itu. Ini. Karena Allah itu Esa dan menjadi perantara. Karena Tuhan itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Gimana Pak? Ya. Atau larinya ke kitab sabda Bang, searching ke kitab sabda Bang, lebih jelasnya Bang. Kalau di kitab sabda terjemahnya tidak seperti itu. Apa versi apa? Kitab sabda ini terjemahnya seperti ini Bang ya. Karena hanya ada satu Allah dan hanya satu perantara kita dengan Allah, yaitu Kristus Yesus yang juga adalah manusia. Berarti ini kan membuktikan bahwa ada 2 kepribadian yang berbeda gitu. Iya, dia tadi udah ya kan 2 diri berbeda katanya Tuhannya, 3 diri bahkan nih berbeda kan? 3 diri berbeda kan? Nah di situ tadi cuma satu diri. Pribadi bang. Apa itu? Pribadi saya bilang gini loh. Lah, memang. Oke, mari kita uji. Dulu yang bilang.
Iya, ya, mari Dulu kita Bapak mari. yang bilang. Ya, saya mau dulu, saya dulu. Ini Yesaya. Kamu dulu silakan. Nah, sekarang saya tanya, diri Bapak itu adalah diri anak atau tidak? Nah, sekarang saya tanya, diri Bapak itu adalah diri anak atau tidak? Enggak ya. Bukan, Diri anak. Bapak bukan anak. Berarti diri Bapak dengan diri anak dua diri. Berarti dua diri berbeda itu. Tidak ada di sini kata Tuhan dipakai. Tidak pernah dikatakan Tuhan pakai kata pribadi. Pribadi itu kalau dalam bahasa Indonesia perseorangan manusia. Makanya saya pakai kata diri karena di dalam Bible mau dipakai kata diri untuk Tuhan. Di sini diri Bapak nih. Di mana? Bapak bukan anak betul. Iya, dirinya kan bukan kan? Diri Bapak, diri anak beda. Di Alkitab juga dikatakan tidak ada diri Bapak, tidak ada. Ada, kan dalam dirinya. Nggak ada, diri Bapak nggak ada. Sebagai seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri kan? Nah itu bagaimana kalau itu? Kenapa tidak ada? Bagaimana banyak sekali itu kalau itu. Nih, sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi diri Bapak ini di sini anak tidak. Beda. Bukan. Berarti diri Bapak dengan diri anak beda kan? Dua diri berbeda itu. Berarti dua diri berbeda. Jelas beda, iya. Yang seorang diri tadi, yang seorang diri siapa itu? Yang cuma satu diri menciptakan langit dan bumi. Iya, yang mana? Diri yang mana? Ya diri Tuhan. Bapak Putra Roh Kudus kalau dua diri. Kalau orang Kristen ya. Kalau Bapak Putra Roh Kudus berarti tiga diri berbeda, bukan seorang diri. Bagaimana caranya seorang diri disebut? Nah, caranya ya harus paham dogmanya tuh, Bang. Kan kalau di kekristenan kalau dibilang seorang diri itu lebih dari satu diri tidak? Tidak. Tidak. Berarti cuma satu nih. Lu tiga tadi tuh. Ya, pertama begini. Kalau yang di Daniel memang tidak menyebutkan tentang tiga pribadi. Iya, seorang diri. Jadi ketika mengatakan diri, yaitu diri Tuhan. Belum ada manifestasi, belum ada menjadi manusia, belum. Dan diri Tuhan cuma satu. Nggak ada yang salah. Kemudian jadi kalau keilahian Yesus masuk ke peristiwa Tuhan memperkenalkan diri melalui firman-Nya menjadi manusia. Yesus itu Yesus yang ilahi saya tanya. Saya bukan yang manusia, bukan yang manusia ini. Harus ada timeline-nya, Oke. Oh, jadi sebelumnya cuma satu diri Tuhan, kemudian membelah diri. Anda setuju? Bukan membelah diri. Oh, bukan. Yohanes bilang begini. Firman telah menjadi manusia, dan di ayat 3-nya dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu sejalan dengan itu dengan Yesaya. Anak sebelum inkarnasi itu adalah Bapak. Diri anak adalah Bapak. Diri anak. Firman. Ya, firman itu Bapak. Firman bukan. Firman bukan Bapak. Ya berarti beda diri firman dengan diri Bapak beda. Di dalam Bapak ada firman dan roh. Iya, firman ya firman. Firman bukan Bapak. Bukan firman ya firman. Bukan diri Bapak. Ya, firman itu bukan diri Bapak kan? Firman ya firman, Bapak ya Bapak sendiri. Iya, berarti beda sendiri itu beda kan? Beda firman, firman. Berarti dua diri berbeda. Ya, di dalam Bapa ada firman dan roh. Ya, yang di dalamnya Bapak. Disebut satu diri. Ya, yang di dalamnya tadi Bapak itu Bapak tidak? Iya. Di dalamnya Bapak. Di dalam satu diri Tuhan. Iya. Coba di dalam satu diri Tuhan ada firman dan roh. Itu benar dia Yesaya. Nah, firmannya Bapak tadi Bapak atau bukan? Ya bukan, firman ya firman, disebutnya firman aja. Bukan. Ya, berarti bukan Allah dia kan? Berarti dia bukan Allah. Karena Paulus katakan hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Hanya ada satu Allah, satu God saja, itu yaitu Bapa. Yang di dalamnya tadi Bapa atau bukan? Dibaca itu bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang dari padanya berasal segala sesuatu. Hanya satu kita itu Tuhan, satu Tuhan saja. Tuhan ini. Terus yang dibaca selanjutnya yang olehnya segala sesuatu. Malah aneh. Dengar kalau kau artikan di sini Tuhan, sebentar Bapak. Bagaimana? Sebentar Bapak bukan Tuhan, Yesus bukan Allah di sini. Satu-satu dulu yang di atas dulu. Bagi kita hanya ada satu Allah saja. Langsung sampai ke bawah supaya paham. Jadi kenapa Yesus itu? Cuma kan ada koma. Karena tidak mungkin Tuhan menjadikan segala sesuatu kalau bukan Tuhan. Olehnya, maksudnya melaluinya nanti karena dia nanti dibikin begitu. Nah kita kaitkan dulu Allah karena dulu. Dia dibikin gimana? Iya, olehnya karenanya baik. Ya, silakan. Allah dulu di sini nih. Ada Allah tidak selain Bapak? Bang Mai, saya izin bertanya Bang Mai satu aja Bang Mai. Kasih saya dulu ini. Ada Allah tidak selain Bapak? Enggak ada Allah. Enggak ada Allah selain Bapak. Yesus itu Bapak atau bukan? Bukan, berarti Yesus bukan Allah. Bukan Bapa. Bukan Allah juga. Yesus Tuhan dan manusia. Yesus Tuhan manusia. Allah dulu. Saya jangan kata Tuhan, kata Allah dulu. Enggak ada Allah, adanya Tuhan. Iya, God. Bapa itu Tuhan. Bapa itu Allah. Bapa itu Tuhan. God. Bukan Allah. Ya ada tidak God selain Bapak. Ada tidak God selain Bapak. Enggak ada. Enggak ada. Yesus itu bukan Bapak. Yesus bukan Bapa. Berarti Yesus bukan God. Yesus God.
Jadi berarti ada God selain Bapa. Ya gini. Izin masuk Bang Mai, Bang Bro, izin Bang Bro. Gimana? Udah santai kan ya, udah bikin kopi ya. Jadi sebenarnya kita diskusi tanpa harus memaksakan pemahaman kita dan juga apa istilahnya harus menyatukan persepsi ya. Gitu. Jadi kalau memang masih masih berpegang teguh kepada Tritunggal ya silahkan. Cuman kita hanya menjelaskan secara akal dan logika kalau firman itu menjadi Tuhan, ya kan? Firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Yang saya tidak sepakat itu sebenarnya ini merujuk ke Tritunggal kan, udahlah kita tinggalkan Tritunggal karena itu keyakinan dari dogma, tadi sudah disebutkan juga dogma dan doktrin kan. Betul ya Bang, betul. Betul. Jadi kita tinggalkan dulu. Nah, mungkin kita masuk ke tadi apa sih saya bilang? Satu dulu Pak Gofur, ini saya udah satukan dulu ini algoritmanya. Tidak ada God selain Bapa, setuju kan? Bro Admin? Iya, setuju. Setuju, Yesus bukan Bapa. Yesus bukan. Nah, bukan Bapa kan? Setuju ya kan, poin 2 ya kan? Berarti yang ketiga Yesus bukan God. Yesus God, kalau orang Kristen bilang ya berarti ada selain Bapa dong God kalau begitu. Ya berarti ada God selain Bapa kan? Ya itu yang satu, kalau kita makanya kalau nggak pakai dogma ya nggak bisa. Makanya kalau nggak pakai dogma, kalau nggak pakai dogma nanti jadinya 3 Tuhan. Karena dikatakan Yesus bukan Bapa. Makanya kita pakai dogma supaya. Anda bilang. Iya, dogmanya orang Kristen tuh 3 pribadi Tuhan. Tapi tidak mau diakui, gitu. Bukan loh. Memang begitu cara berpikirnya. 3 pribadi Tuhan yang satu, jadi Tuhannya tetap satu, tapi kita kenal dalam 3 pribadi gitu loh. Ada God selain pribadi Bapa, selain diri Bapa? Ya nggak ada. Nggak ada ya, pribadi Yesus bukan beda dengan pribadi Bapa. Betul. Sudah berarti pribadi Yesus bukan God. Ya kalau kemanusiaannya ya bukan Tuhan. Ya, kalau keilahiannya bukan Tuhan. Kalau keilahiannya? Keilahiannya sebagai firman. Iya, Bapa tidak itu firman. Firman di dalam Tuhan. Firman Bapa di itu dalam tidak. Bapa. Bapak tidak kalau di dalam Bapa. Iya kan di dalam kita. Iya bukan kan? Ya berarti bukan Bapa, bukan God. Loh, Tuhan, laung di dalam Bapa aja Tuhan. Nah, kalau tai di dalam dirimu berarti kau tai tidak? Ya bukan. Bukan kan? Walaupun Yesus di dalam Bapa, walaupun Yesus di dalam Allah, Yesus bukan Allah. Kan? Kita semua juga di dalam Allah karena dikatakan dalam Bibelmu Allah itu meliputi segala sesuatu, memenuhi segala sesuatu. Masuk Bang. Lanjutkan Pak Eko. Nah, oke sekarang lanjut. Pikiranmu itu kamu bukan. Enggak bisa disebut saya itu. Oke, sekarang taimu kamu bukan. Bukan, enggak bisa disebut saya. Waktu di dalam perutmu itu. Jadi kalau kita bukan juga. Sekarang saya begini, Bro Admin punya tai tidak? Bukan manusia itu, bukan bagian dari manusia itu taimu. Bukan lah. Bukan dari bagian tubuhmu itu. Kalau dibilang bahagian, bisa dibilang bahagian kalau tangan. Begini Bro Admin, tangan berarti manusia. Kan kamu juga. Berarti enggak bisa. Oke. Kalau begitu taimu di dalam diri. Betul, sedikit. Ya, kemanusiaan itu. Kemanusiaan itu tainya. Ini sedikit sarkas, ini sedikit keras nih. Tai Yesus di dalam diri Yesus tidak. Loh, ya kemanusiaannya Yesus kan berarti Yesus itu kemanusiaan. Berarti manusia Yesus tai. Kok manusia Yesus tai? Kan ada di tadi dengan bilang nih, coba saya ulangi ya. Taimu itu manusia kamu atau bukan? Tidak, nggak bisa disebut kamu begitu. Juga bagian manusia kamu juga. Bagaimana bisa disebut? Taimu bukan bagian dari kemanusiaanmu. Lah, jadi kalau orang pergi buang tai, berarti saya buang manusia dulu begitu. Nah, setelah keluar kan sudah bukan kemanusiaan karena dia keluar. Ya, kalau ada orang keluar, gimana tuh? Kalau dibilang ada saya punya tai dalam, saya punya tai berarti saya punya manusia begitu. Di dalam kemanusiaanmu. Iya, di dalam kemanusiaan artinya dia bukan manusia. Ya sudah. Ya bukan manusia kan? Iya kan dia tai di dalam perutmu, di dalam kemanusiaanmu itu. Berarti tai itu manusia Yesus. Nah, jadi gini loh, firman di dalam Bapa adalah Tuhan. Oke, kita masuk ke logika firman. Dari ketuhanannya gitu. Iya, mari kita masuk ke dalam ini. Firman itu Tuhan. Ya kan? Iya, itu di dalam ketuhanannya. Tuhan punya firman tidak? Tuhan punya firman tidak? Nah, Tuhan punya firman. Mengakui Tuhan punya firman. Nah, Tuhan punya Tuhan tidak? Ya tidak tahu, ya Tuhan. Makanya jangan bilang firman itu Tuhan. Nih, firman itu Tuhan. Coba ada lagi nih. Astaga. Firman adalah Tuhan. Ya kan? 1, 2, Tuhan punya firman. Tuhan punya firman.
Artinya Tuhan punya Tuhan nanti kalau begini, bro. Berarti Tuhan punya Tuhan. Nih, firman itu Tuhan. Tuhan punya firman. Tuhan punya Tuhan. Pertanyaan ketiganya ada tuh. Firman punya siapa? Tuhan punya Tuhan gimana? Lah kan firman Tuhan. Tuhan yang pertama punya firman alias Tuhan. Yang pertama Tuhan punya firman dulu, bukan ya, itu tadi. adalah Tuhan. Iya, yang pertama itu Tuhan punya firman. Ini kan satu kan, Tuhan punya firman. Makanya firman itu adalah Tuhan. Gitu lah, loh. kalau Yang firman adalah Tuhan, itu kan cuma logika terbalik. Iya, oke. Bang Mai, bentar Bang Mai. Ini kejauhan kita. Itu kan cuma logika terbalik itu. Yang pertama itu Tuhan punya firman. Saya izin bertanya Bang Murahin, boleh nggak? Satu aja Bang. Silakan. Boleh ya? Silakan. Oke. Bang Jess lagi di bawah ini, Bang. Oke, jadi gini Bang Muradmin, ya kan. Di saat Yesus disalib, ini jawab jujur loh Bang, ya. Boleh. Di saat Yesus disalib, yang naik itu ke kerajaan Allah menurut Bang Bro Admin, yang pertanyaan saya jawab ya. A, roh Allah. B, kemanusiaannya si Yesus. C, kedua-duanya naik. Coba, Abang pilih yang mana di antara itu? Kalau versinya Alkitab sih ya berikut tubuhnya. Tubuhnya. Saya minta tanya, coba jelasin, ayo. Kan waktu Yesus wafat, terus dia bangkit. Nah setelah bangkit baru dia naik. Jadi ya berikut kemanusiaannya. Bukti apanya ada nggak? Biar saya cari. Dari Alkitab doang, cuman belajar Bang. Kalau dari alur ceritanya kan garis besarnya itu wafat, bangkit, baru naik. Ya, yang naik pertanyaan saya kemanusiaannya atau rohnya. Abang kan tadi kan 3 nih, ya kan? Roh ya, kudus, nah, ya kan? Kemanusiaannya toh. Kemanusiaannya, jadi rohnya nggak naik. Nah, Roh Kudus beda lagi. Enggak, jadi rohnya naik Yesus. naik Jadi semua. di dalam surat apa Bang? Kita Kejadian berapa Wahyu? Roh itu telah menjadi daging, ya kan? Iya kan? Atau menjadi manusia. Menjadi daging. Ini. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi daging. Iya kan. Pertanyaan saya di situ, yang naik ke atas itu roh atau daging manusianya atau kedua-duanya naik? Ya kalau yang orang lihat ya Yesusnya sepenuhnya toh, berikut tubuhnya. Siapa yang lihat? Kemanusiaannya. Siapa yang lihat? Ya orang-orang toh. Orang-orangnya siapa? Murid toh, para murid. Muridnya di mana ya, ayatnya? Para murid. Di mana ayatnya? Ayo. Waduh, aku kalau ayat nggak hafal harus cari Bang. nggak hafal ayat-ayat. PR ya Bang ya. Pas ketemu lagi jelasin ke saya ya. Ya paling gitu doang sih penjelasannya, nggak ada. Enggak, kita jadi paket bagian PR. Lanjut Bang Mai. Ya, izin masuk Bang Mai, Bang Player sama Bang Goto. Bang Bro yakin kalau Yesus lah yang disalibkan, itu yakin apa enggak? Ya yakin toh Bang, masa orang Kristen. Yakin ya, yakin toh, iya. Dan percaya Bible kah? Percaya pasti ya. Iya toh, percaya toh. Coba kita buka ke Amsal. Kita buka ke Amsal 21 ayat 16 sampai lebih spesifiknya di 18 Amsal berapa namanya? 21:18 Amsal. Ngadep 21:18. Ya, 21:18. Itu kan ya. Boleh. Jadi itu nanti ini yang orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ya kemudian. Nah, ini kita dari awal dulu ya, mulai dari 10 ya. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasih kepada sesamanya, ya kan? Nah, di sini disebutkan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah, pertanyaannya, kalau Yesus itu disalib, jadi menurut Abang, ini Yesus orang jujur atau orang pengkhianat? Kalau Yesus ya orang jujur tuh Bang. Nah, sedangkan di sini pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah, kan yang disalib siapa? Orang yang jahat. Nah, yang disalib ternyata yang disalib siapa? Orang yang jujur. Enggak, yang gimana nih? Siapa? Yang disalib kan Yesus nih. Yesus ya. Terus saya tanya, nah, Yesus itu pengkhianatkah atau orang jujur, ya kan? Abang jawab orang jujur. Betul gitu?
Sedangkan dalam ayat ini orang jujur itu digantikan oleh pengkhianat, gitu loh. Ngerti maksudnya kan? Ya, terus maksudnya gimana? Apa problemnya di bagian mana nih? Ya problem lah, kan katanya Yesus itu orang jujur. Kalau dia orang jujur atau dia orang benar, harusnya yang disalibkan itu bukan Yesus, karena di sini tertulis digantikan sebagai tebusan bagi orang benar. Jadi yang disalib itu bukan Yesus, kalau menurut ayat ini. Nah, sedangkan Anda sendiri meyakini bahwa Yesus adalah Yesuslah yang Enggak, maksudnya Yesus dipakai sebagai tebusan tidak, Bro Admin? belum ke situ bang. Tidak, ini tebusan. Kita pastikan dulu aja, kan tebusan ya kan, maksudnya kan Iya, kalau dia dipakai tebusan berarti dia orang fasik kan gitu. Maksud saya gitu, makanya saya tekankan awal dari tadi saya tekankan adalah Yesus, yakinkah kalau Yesus yang disalib, kan gitu. Dia bilang yakin. Nah, sedangkan kalau di sini di ayat ini dikatakan adalah pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Nah, yang saya tanyakan, Yesus itu pengkhianat atau yang jujur? Artinya, kalau dia jujur, berarti yang disalib bukan Yesus. Kalau yang disalib Anda yakini itu sebagai Yesus, berarti dia itu jelas tertulis itu, ada tulisnya. Gitu loh. Gimana Bang, menjelaskan atas hal ini? Ya, kalau Amsal kan sudah beda konteks Bang, itu Beda makna konteks. pengajaran ya. Beda konteks Kalau- pengajarannya gimana? Iya ya, umumnya orang yang berdosa ya harus menanggung dosanya sendiri. Terus? Ya kan? Jadi orang yang jahat lah yang menanggung dosanya sendiri, atau menanggung dosanya orang benar malah. Iya, dan Yesus kan tidak meniadakan kan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini Berarti, kan berarti hukum ini juga masih berlaku di masa Yesus kan? Iya. Orang fasik Bukan, dipakai no. tebusan. Hah? Kalau contoh peristiwa ini kan peristiwa Fir'aun itu contohnya itu menurut Tidak, pengajaran ini. ketetapan ini masih berlaku tidak di masa Yesus. Ya itu pengajaran dari Salomo. Iya, bukan wahyu Tuhan ini. Wahyu Tuhan gini loh, memang pengajaran Salomo begitu. Iya, berarti kan hukum Tuhan ini kan berarti. Ya itu Iya, memang artinya itu firman datang dari Tuhan juga kan? Iya, ketetapan dari Tuhan juga kan? Iya. Nah, di masa Yesus berlaku tidak ketetapan ini. Orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar. Ya berlaku itu sih Fir'aun, buktinya kan Nah, Fir'aun. sudah. Terus apa lagi? Berarti Yesus kayak Firaun begitu, dipakai tebusan. Nah, peristiwa Yesus berbeda lagi. Nah, kenapa berarti nggak berlaku ini pada saat Yesus? Bukan, jadi gini. Yang peristiwa Yesus itu garisnya adalah imamat. Jadi Israel kan juga pernah ada pengajaran tentang penebusan melalui imamat, di mana dosa bisa ditebus menggunakan darah binatang atau domba. Nah, Ini masalahnya sudah beda pengajaran. Masalahnya kenapa Domba yang diambil itu dipakai domba yang tebusan itu sempurna. adalah yang dipakai tebusan adalah manusia. Orang fasik. Kan hewan kan nggak bisa dibilang fasik atau tidak yang fasik kan? Ini manusia aja. yang menentang itu kan artinya gini Bang, yang menentang Bible atau yang menentang kitab-kitab terdahulu itu kan bangsa Romawi yang akan menyalibkan Yesus, yang ingin menyalibkan Yesus sebagai penebusan dosa, sebagai korban yang difitnahkan gitu, ya kan? Nah, umat Kristiani sendiri melihat bahwa penebusan dosa itu dilakukan oleh Yesus, gitu kan? Iya. Nah, masalahnya di sini, ketika ada korban tapi yang dikorbankan itu adalah manusia, keluarlah rumus ini, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, gitu loh. Nah, kan akhirnya pertanyaannya seperti itu. Kalau seperti itu, berarti apakah Yesus itu adalah orang jujur atau sebagai orang pengkhianat itu tadi? Iya kan tadi sudah saya bilang Bang. Nah, masalahnya konsep ini- penebusannya berbeda Bang. Gimana? Berbeda. Kalau Amsal mengajarkan kita harus jadi orang baik, nggak boleh jadi orang jahat, karena orang jahat nanti jadi tebusan untuk orang baik. Orang jahat yang menanggung dosanya sendiri. Pengajaran Pasti. Amsal begitu betul. Pasti Tapi Yesus dalam kehidupan Yesus berbeda. terbalik. Di mana Yesus Orang benar. sebagai orang baik dengan sukarela menjadi tebusan bagi orang Pasti. berdosa. Nah, ini saya senang juga nih, bahasa sukarela ini senang juga, kalau mau lari ke situ juga enak nih. Nah, ketika Jadi kasih konsep- selesai dulu gitu. Sebentar. Dibalik Memang tidak beda berarti. konsep, Bang. Berarti ajaran konsep. Yesus bertentangan langsung dengan ajaran ini. Secara tidak langsung bertolak belakang. Bertolak belakang. Ini berarti tidak berlaku ini masa itu kan? Itu makanya kan begini, Bang. Berlaku. Ya kalau berlaku berarti. Gini loh. Bagaimana bisa berlaku dua hal bertentangan coba? Itu enggak. Dua Secara ketentangan pengajaran ya. enggak bertentangan, Bang. Secara Oh, pengajaran tidak enggak pengajaran. bertentangan. Iya, kalau secara Tidak pengajaran, bertentangan. kalau secara pengajaran sini Tuhan akan mengganti, akan menjadikan orang fasik sebagai tebusan, kan?
Tetapi Yesus orang benar malah dijadikan tebusan. Terbalik di situ mana? Iya, nggak ada yang gini. Memang terbalik betul, tetapi memang peristiwanya berbeda. Betul. Memang terbalik. Jadi Tapi si kan masih Yesus berlaku memang ini kan, hukum ini kan ketetapan ini. pengajarannya ya sampai sekarang tuh kita diajarkan untuk menjadi orang baik toh Bang. Jangan jadi orang fasik. Iya, tidak. Ini Nanti bukan malah ini bukan cuma pengajaran, ini ketetapan ini. Orang fasik dipakai. ya Iya, iya apa bedanya? Satu ketentuan dari Tuhan. Nanti orang fasik akan dipakai tebusan Makanya bagi sampai orang benar. sekarang, Tapi iya, ternyata Yesus kan juga mengajarkan yang sama. Tapi ternyata yang Tuhan lakukan orang benar dipakai sebagai tebusan untuk orang fasik. Terbalik dari Tuhan yang tidak konsisten nanti begitu. Bukan tidak konsisten ya, memang caranya Tuhan begitu menjadi tebusan bagi orang berdosa. Iya, berarti kan Tuhan kan menyalahi ketetapannya ini. Kan Tuhan menetapkan orang fasik Enggak dipakai. menyalahi. Enggak, kan di sini ketetapan Tuhan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Sekarang Tapi kalau kehendak yang Tuhan dia sendiri masuk yo menyalahi gimana sih? kan ini kehendak Tuhan kan orang fasik dipakai sebagai tebusan. Pengajaran Tuhan sama Iya, kehendak Tuhan sama. berarti Tuhan menyalahi kehendaknya sendiri di awal. Yang masih berlaku Iya, pada masa itulah. itu juga. Nah ini berlaku kan di masa Yesus kan. Tapi ternyata di Iya, masa berlaku. Yesus Betul. Tuhan menyalahi. Ini berlaku. Enggak, ini berlaku di masa Yesus. Orang fasik dipakai orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Betul. Masih berlaku. Makanya Ternyata semua yang yang- menyalib Yesus itu kan orang fasik. Iya, makanya dia yang harus jadi tebusan, bukan Yesus. Kan Yesus dalam gimana? konsep Bukan Kristen. jelas Yesus kok. Ya siapa yang Nah, jadi tebusan? konsepnya ya. Konsep tebusan dosa. Konsepnya Yesus beda. Nah, itu kan berarti kan menyalahi kalau beda dengan ini. Bukan menyalahi. Kan udah dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Iya, dia sehingga mengaruniakan mengaruniakan anaknya supaya Iya, dia setiap orang yang karuniakan. percaya tidak binasa. Iya, kita Melainkan percaya boleh dia hidup yang sebagai kekal. kita percaya aturan-aturan yang dia bawa. Dia tidak menyadarkan hukum Taurat dan kita para nabi yang dalam ketentuan kita para nabi sudah dikatakan orang fasik yang dijadikan tebusan, bukan orang benar. Itu kita percaya apa yang dia bilang. Izin Iya betul. Terus Iya, berarti orang masalahnya di fasik. mana lo? Berarti orang fasik yang dipakai tebusan, bukan orang benar. Ya kan tadi saya sudah bilang itu memang dua pengajaran yang berbeda. Bertolak Tuhan belakang. mengajarkan kepada manusia. Iya. Apakah Tuhan buat yang apakah benar, Tuhan tidak menyalahi? menjadi orang fasik. Apakah Tuhan menyalahi ketentuannya? Nggak apa-apa, Tapi kita melalui nanti Yesus. karena itu juga Memang dogma itu dengan juga sukarela dogma. jadi tebusan. Nggak bisa di ini. Ya oke. Saya lebih tertarik yang tadi ke dengan Tapi gini, sukarela. sebentar Bang Mai. Kenapa? Salahnya di mana coba? Salahnya di mana? Salahnya karena menyalahi. Saya tanya dulu, menyalahi tidak ini? Tidak. Tidak, oke. Saya tanya orang fasik dipakai sebagai tebusan. Nah, Yesus orang fasik atau tidak? Yesus yang dijadikan tebusan orang. Nah, sudah pasti menyalahi ini. Yang dipakai sebagai tebusan orang fasik kata Tuhan. Tetapi menurut Bro Admin yang dipakai sebagai tebusan bukan orang fasik. Kan itu menyalahi namanya, negasi namanya itu. Bro Admin salah. Menurut Tuhan sendiri, menurut Yesus sendiri. Nah, menurut Yesus ini. Anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus sendiri yang bilang kok, Tuhan sendiri kok. Ini Makanya berarti kan tadi bohong saya di sudah sini. bilang. Tidak bohong, memang ada timelinenya Bang. Tapi masih berlaku ini. Ada timelinenya. Ya ini masih berlaku. Oh, kita Nah, sudah, berarti kan perkataan Yesus tadi menyalahi perkataan ini tadi. Tidak, Tuhan sendiri yang mengajarkan, Tuhan sendiri yang melakukan. Gimana sih? Yesus tidak konsisten dengan pengajaran. Iya, dia bilang pertama orang fasik yang dipakai Bilang tidak tebusan. konsisten Bang. Dia kan mengajarkan bahwa orang fasik yang jadi tebusan, tapi Yesus sendiri Kenyataannya yang jadi tebusan. orang benar, bukan Dan orang Yesus fasik. itu orang benar. Gini loh maksudnya tebusan. Sama tidak fasik dengan bukan fasik, sama tidak. Itu tidak sama. Nah, gini. Ya udah gini aja biar gampang ya. Pertama, orang fasik hanya sebagai tebusan orang benar. Tapi kalau Yesus tebusan bagi semua orang. Nah, selesai? Iya, fasik di sini dipakai untuk orang Ya benar. sudah. Iya. Ya sudah, mau baik orang fasik. Tapi ataupun Yesus orang benar. Yesus sebagai tebusan. Yesus malah dipakai sebut. Berarti Yesus fasik. Kan tadi sudah dijawab. Orang fasik hanya sebagai tebusan untuk orang benar. Orang benar ya kan, orang Kristen orang benar atau Sementara Yesus tebusan bagi semua orang. Sudah selesai. Bagi orang berdosa. berarti orang berdosa jadi tebus? Atau dia tobat dulu baru bisa ditebus? Ditebus loh. Orang Kristen itu orang benar atau orang salah? Kalau di pandangan Kristen ya setiap orang berdosa. Nah, setiap orang berarti semua orang Kristen masuk neraka itu. Bukan masuk neraka, ditebus. Nah, kan loh. orang berdosa, Tidak ada yang masuk neraka. orang berdosa tempatnya di neraka. Iya, berarti dia jadi orang, berarti dia saat bisa tidak orang ditebus kalau dia tidak beriman ke Yesus. Gini loh, kalau orang Kristen. Dia ada orang yang beriman kepada Yesus, dia orang benar atau orang salah?
Atau orang tidak benar? Orang benar. Ya, orang bisa tidak orang ditebus sama ini Yesus tadi kalau dia tidak beriman kepada Yesus. Berarti dia beriman dulu kan, dia jadi orang benar dulu baru ditebus. Dia jadi orang fasik di situ. Enggak, pertanyaannya yang gimana maksudnya jenengan? Bisa tidak orang ditebus sama Yesus ini kalau dia tidak beriman Yesus? Apakah dia ditebus oleh Yesus? Gini, tebusan itu sudah datang duluan, karunia itu datang duluan. Ya, apakah duluan. Apakah akan Kamu ditebus? mau apa enggak begitu? Ya, apakah akan Kamu ditebus? menerima enggak tebusannya? Ya, sekarang apakah ditebus orang kalau dia tidak mengimani Yesus? Jangan terbalik, tebusannya sudah dikasih dulu, kamu nerima enggak? Jangan dibalik. Lah saya ditebus atau tidak? Saya ditebus atau tidak? Ditebus, tinggal kamu terima enggak? Sudah ditebus saya juga nih, berarti saya masuk surga juga nih. Iya, kamu terima enggak? Lah kan kalau harus terima dulu baru ditebus, saya diterima dulu baru ditebus atau ditebus dulu baru diterima? Enggak, itu cuma pertanyaan logika. Yang benar itu peristiwanya, ya yang benar itu penebusan sudah dikasihkan, pengampunan sudah diberikan, tinggal kamu mau enggak menerima. Berarti sudah penerimaannya itu adalah menjadi manusia. Kalau sudah diberikan, berarti sudah diberikan nih guys. Sudah, keselamatan itu sudah diberikan, tinggal kamu mau enggak menerima. Berarti itu orang benar tidak orang Kristen itu yang ditebus. Orang benar tidak orang Kristen yang ditebus. Semua orang. Iya, orang benar tidak yang ditebus tadi itu orang Kristen tadi ditebus. Ya, atau penjahat Kristen. Iya, orang benar tidak orang Kristen. Iya, orang Kristen yang ditebus itu dia termasuk orang benar, termasuk orang benar. Iya, termasuk orang benar. Ah, berarti Yesus menjadi tebusan bagi orang benar juga kan? Berarti dia fasik. Ya tidak. Yesus dipakai untuk tebusan orang benar. Setuju? Betul. Nah, di sini orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Iya, itu juga betul. Ini sudah, berarti itu orang fasik. Beda. Enggak seperti itu cara berpikirnya, Bang. Kenapa enggak begitu ini? Cuman itu kan mainan warahmatullahi logika aja, enggak kayak gitu cara. Iya, karena itu logika sehatnya begitu. Makanya ketika kita membuat argumen, kita harus punya nih. Oke, mari kita susun lagi nih algoritmanya nih. Atau mari modal. Pak Amir. Oke, satu dulu. Orang aneh. Ini kalau kita itu bikin apa istilahnya? Sorry kalau kajian istri saya sudah beli gorengan. Yesus dipakai tebusan bagi orang benar, setuju kan? Yesus dipakai sebagai tebusan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, setuju kan? Berlaku di zaman Yesus itu. Bro Admin. Iya. Nah, kemudian Yesus dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Iya, tapi Yesus bukan orang fasik memang. Ya berarti Yesus fasik di sini malah. Enggak gitu. Berarti bukan Yesus yang dipakai tebusan harusnya. Ya, kan kalau Yesus bukan dia yang tidak mengenal dosa katanya Paulus. Dia yang tidak makanya dia tidak dijadikan tebusan. Oleh karena itu dia tidak dijadikan tebusan. Menjadi dosa karena kita supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Kalau dia orang benar, manusia datang bukan untuk kalau dia memang Yesus. Kalau dia orang benar, maka harusnya orang fasik yang menggantikan Yesus. Karena di sini orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar.